Novel Master Pedang Part 29. Cerita Donghua dilanjut. Orang ini sombong dan memancarkan rasa superioritas. Seolah-olah mereka mendominasi hidup dan mahtai orang lain, seperti dewa yang turun ke dunia. Siapa kamu? Helian Chonglou bertanya dengan sedih. Hanya dalam satu gerakan, dia tidak mampu menandinginya. Penindasan dari posisi yang lebih unggul membuatnya tidak mampu bersaing. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, tetapi justru karena inilah dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Sebelum hari ini, dia adalah anak takdir, dan tidak seorang pun di seluruh Cuberani tidak menghormatinya. Tetapi hari ini, dia dikalahkan dalam satu gerakan dan menjadi bahan tertawaan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kami. Tetapi aku dapat memberimu kehormatan, kamu dapat memanggilku dewa. Pria itu berkata dengan bangga. Saudara Wu Jiang, kamu juga bangun. Itu hebat, kupikir kita sudah mahtai, tetapi aku tidak menyangka bahwa kita tidak hanya tidak mahtai, tetapi kita datang ke dunia ini. Yu Shen melangkah maju dan berkata, ya, orang yang berada tinggi di atas saat ini adalah Yu Jiang. Yu Jiang mengangguk, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku dapat merasakan bahwa atmosfer di sini bukanlah tanah suci, dan bahkan belum ada 1000 tahun yang lalu. Dan ini tidak penting. Karena kita sudah bangun, dunia akan terbuka kembali untuk kita. Yu Jiang berkata dengan keras, sangat bangga. Yu Shen mengangguk berulang kali, dengan sinar di matanya. Kegembiraan kebangkitan dari kemahtaian, ditambah dengan kerinduan akan dunia baru, membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak saat ini. Tetapi Helian Chonglou ketakutan saat ini. Kamu dari tanah suci. Tidak mungkin, tanah suci sudah lama tidak ada, dan sekarang hanya 9 surga yang tersisa. Kamu bukan dari era ini, seru Helian Chonglou. Yu Jiang sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, apakah tanah suci sudah hilang? Di atas 9 surga, kedengarannya bagus. Dia terus menatap Helian Chonglou, meskipun kamu lemah, kamu masih baik di antara kelompok orang ini. Jika kamu melayaniku sebagai tuanmu, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu kehormatan. Yu Jiang berkata dengan bangga. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Helian Chonglou tiba-tiba berubah menjadi warna hati. Kebanggaan yang tersisa di hatinya membuatnya ingin meledak, tetapi ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dorongan itu menghilang. Di luar penghalang, orang-orang dari keluarga Helian sudah sangat marah. Beraninya kau, bahkan jika kau adalah tanah suci, anakku tidak akan pernah berkompromi. Seorang lelaki tua dari keluarga Helian berkata dengan marah, matanya menyala karena amarah. Ya, tanah suci telah hilang dan telah menghilang dalam sejarah. Apa yang kau muliakan? Menyebut dirimu dewa. Apakah kau layak? Orang lain berbicara, matanya penuh dengan kebencian. Jelas, kesempatan itu tinggal selangkah lagi dari keluarga Helian mereka, yang akan menjadi kemuliaan tertinggi keluarga Helian mereka. Namun sayangnya, perubahan semacam ini terjadi dan semuanya menjadi gelembung. Kontras ini membuat mereka jatuh ke dalam keadaan gila, dan tentu saja mereka sangat marah dengan Yu Jiang dan yang lainnya. Adapun yang lainnya, mereka juga ngeri saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa atau berasal dari wilayah lain, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang konsep tanah suci. Ketika Yu Jiang menyebut dirinya dewa di depan mereka, mereka juga memiliki penolakan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Terutama sikap angkuh pihak lain membuat mereka semakin tidak senang. Tingkat kebenciannya jauh melampaui Helian Chonglou sebelumnya. Adapun Yang Lin Boger dan yang lainnya, mereka hanya menonton dengan tenang. Hanya Su Wangyue yang memancarkan hawa dingin. Yang Lin Boger meliriknya dan berkata, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Perilaku Su Wangyue agak tidak normal sebelumnya, dan sekarang niat membunuhnya terlahir kembali, yang secara alami menarik perhatian beberapa orang. Luo Yitian mengerutkan kening, mereka tidak sederhana. Aura pada mereka sangat mirip dengan orang-orang di atas 9 surga, tetapi lebih berbahaya daripada mereka. Ada penindasan alami bagi kita. Luo Yitian dan yang lainnya telah mengalami aura ini ketika mereka bertarung dengan Yu Duxiu di akademi, dan Yang Lin Bo lah yang mengambil tindakan untuk menyelesaikannya pada akhirnya. Tetapi dua orang yang muncul sekarang memiliki keilahian yang lebih kuat. Meskipun mereka sekarang telah menembus pola keilahian, penindasan ini minimal, tetapi masih ada. Terlebih lagi, meskipun sekarang hanya ada 2 orang, ada lusinan patung ini.
Jika semuanya meledak, mereka mungkin tidak dapat mengatasinya. Namun, Su Wangyue menggelengkan kepalanya pelan, aku harus bertindak. Selain itu, aku merasa penyegelan mereka ada hubungannya dengan Yang Linbo. Su Wangyue berkata, dan kata harus membuat semua orang di lapangan terdiam. Kau tahu, jika mereka benar-benar tidak termasuk dalam era ini, maka tidak akan ada persimpangan, jadi ini pasti muncul begitu saja. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah kalimat Su Wangyue berikutnya. Itu terkait dengan Yang Linbo. Inilah sebabnya mereka benar-benar terkejut. Mereka semua memiliki perasaan ini. Bagaimanapun, mereka telah mengalami hidup dan mati bersama Yang Linbo, jadi mereka memiliki sedikit pemahaman tentang metode Yang Linbo. Namun, itu hanya tebakan, bukan kesimpulan. Kalau begitu, ambil tindakan. Jika itu benar-benar terkait dengan Xiaolin, bahkan dewa pun bisa membunuhnya. Yang Linbo menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Luo Yitian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Sasheng tersenyum. Namun setelah senyumnya, sedikit niat membunuh muncul darinya, seolah-olah dia langsung kehilangan kemudaannya dan berubah menjadi iblis pembunuh. Ini terkait dengan bos, jadi aku harus mengambil tindakan. Dasar dewa omong kosong, bosku tidak terkalahkan. Feng Zi akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Dalam situasi ini, kehadiran mereka tidak masuk akal, dan mereka telah menjadi sasaran sebelumnya, jadi mereka sudah gugup, jadi mereka hanya menonton dengan tenang. Pada saat ini, itu tentang Yang Linbo, dan dia merasa bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, aku mengakuinya. Di antara generasi muda yang disebut tak terkalahkan, aku hanya mengenali Yang Linbo. Kata Zhao Wudi. Setelah berbicara, dia menatap Feng Zi, dan tampaknya sangat puas dengan kerja sama ini. Tetapi ketika keduanya berbicara, mereka tidak mendapat tanggapan sama sekali. Di sisi lain, Jiang Sengsui dan Jiang Yun bahkan lebih diam. Tepatnya, mereka terstimulasi oleh apa yang mereka lihat. Dalam situasi ini, mereka masih ingin mengambil tindakan. Apakah mereka gila? Sekelompok orang gila, sekelompok orang ini gila. Jiang Sengsui mengutuk dalam hatinya, tetapi matanya tidak bisa tidak jatuh pada Luo Yitian. Luo Yitian sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sesuatu, berbalik dan melihat bahwa itu adalah tatapan Jiang Sengsui, jadi dia tidak peduli. Saat ini, di depan istana Jiuxiao, Yu Jiang terkekeh, benarkah? Kau tidak akan menyerah sama sekali. Oh, itu yang terbaik. Anakku sayang, aku ingin melihat apakah tulang-tulang kalian yang disebut jenius lebih keras atau tinjuku lebih keras. Saat dia mengatakan itu, Yu Jiang mengangkat tangannya dan meninju Helian Chonglou secara langsung. Helian Chonglou sudah terluka parah, dan dia lengah saat ini. Dia tidak memiliki pertahanan dan harus menahan kekuatan pukulan ini. Ledakan, sosok Helian Chonglou langsung mundur ratusan kaki jauhnya. Namun Yu Jiang tidak berniat melepaskannya. Sosoknya bergerak dan berubah menjadi cahaya ilahi. Dia datang ke Helian Chonglou lagi dan menatapnya dengan mensibir. Tidak, jangan. Helian Chonglou memohon di matanya. Melihat mata Yu Jiang, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Berani sekali kau menindas anakku seperti ini, dan kau membuat musuh dengan keluarga Helianku. Kami keluarga Helian tidak akan membiarkanmu pergi. Di luar penghalang, lelaki tua dari keluarga Helian berbicara lagi. Ledakan, namun yang menanggapinya adalah sebuah pukulan yang membelah langit dengan cahaya ilahi. Setelah pukulan ini, Helian Chonglou dipukuli hingga tak bisa dikenali, berlumuran darah. Jika kau punya nyali, bunuh saja anakku. Tidak ada pengecut di keluarga Helianku. Suara lain muncul, penuh kebencian. Cukup, namun pada saat ini, Helian Chonglou berbicara. Berlumuran darah, Helian Chonglou berdiri dengan susah payah. Yu Jiang berdiri di depannya. Dia gemetar dan berjalan di depan Yu Jiang. Mata Yu Jiang dingin. Di luar penghalang, orang-orang dari keluarga Helian sekarang penuh dengan rasa sakit dan ratapan. Tuan muda, kerja bagus, keluarga Helian bangga padamu. Tuan muda, jangan khawatir, keluarga Helian akan membalaskan dendammu. Keduanya berbicara satu demi satu, dengan sentuhan tekad dalam kesedihan mereka. Yang lain juga tergerak saat ini. Meskipun Helian Chonglou sombong sebelumnya,
dia mampu berdiri saat ini dan menghadapi Yu Wujiang dengan tegas, yang benar-benar membuat mereka mengaguminya. Heh, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Tetapi pada saat ini, Helian Chonglou tiba-tiba bertanya. Tuan muda, Anda, orang-orang dari keluarga Helian tampak muram. Bagaimana dengan saya? Hahaha, Anda tidak terlibat dalam masalah ini, jadi Anda harus menyanyikan pujian keadilan. Pernahkah Anda memikirkan saya? Saya tidak ingin mati. Anda hebat, Anda mulia, Anda berpura-pura keren, dan saya akan ditikam. Tetapi siapa di antara kalian yang pernah peduli dengan saya? Suara terakhir Helian Chonglou hampir seperti raungan. Dia penuh dengan kebencian. Saat dia berbicara, air mata bahkan muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini. Betapa bersemangatnya dia ketika dia datang ke sini, membayangkan bahwa dia akan menjadi pemenang terbesar dan bahkan pemimpin generasi muda dalam lagu pemuda. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Jadi, dia tidak ingin mati. Namun saat ini, dengan beberapa patah kata dari keluarganya sendiri, dia hampir terbunuh. Dia tidak mau dan marah. Itulah sebabnya ada ledakan amarah pada saat ini. Yu Wujiang menatap Helian Chonglou yang meraung, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh sedikit rasa kasihan dan geli. Cek, pertunjukan yang bagus. Bagaimana dengan ini? Selama kamu mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan membunuh mereka untukmu, bagaimana? Yu Wujiang berkata sambil tersenyum. Tuan Wujiang, Chonglou bersedia menyerah. Aku hanya memintamu untuk membiarkanku mendapatkan kesempatan di istana Jiuxiao. Helian Chonglou segera berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan ringan. Ketika Yu Wujiang melakukan gerakan pertamanya, dia telah membuat keputusan ini. Jika bukan karena orang-orang itu yang berbicara, dia tidak akan harus menderita bencana yang tidak beralasan ini. Yu Wujiang tersenyum dalam dan menatap Yu Shen. Lihat, orang-orang di dunia ini begitu rendah hati, dan mereka tidak berani melawan hanya dengan bergerak. Di hadapan mereka, kamu dan aku adalah dewa. Yu Wujiang sangat arogan. Orang-orang dari keluarga Helian menundukkan kepala mereka satu demi satu, dengan rasa malu dan marah mengalir di wajah mereka. Penyerahan Helian Chonglou sama saja dengan menempatkan keluarga Helian mereka secara langsung pada pilar rasa malu, yang sulit untuk dibersihkan. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, keluarga Helian akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Hahaha, konyol, aku selalu menganggapmu tidak lebih rendah dari siapapun. Sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tetua itu berkata dulu sekali bahwa kamu bukan kandidat yang baik, tetapi aku tidak mempercayainya. Sekarang sepertinya aku buta. Lelaki tua dari keluarga Helian itu memiliki wajah yang sedih. Namun tidak seperti sebelumnya, kesedihan sebelumnya juga disertai dengan kesombongan. Namun sekarang, itu tidak berdaya dan sunyi. Helian Chonglou tidak tergerak. Dia tahu betul bahwa dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Begitu dia melangkah keluar, tidak akan ada jalan kembali, tetapi dia tidak peduli. Selama dia bisa bertahan hidup, yang lainnya tidak penting. Terlebih lagi, menurut persepsinya, Yu Wujiang begitu kuat sehingga dia tidak berpikir ada seorang pun di lapangan yang dapat menghentikannya. Jadi, hari ini, mereka semua mati, atau mereka akan menyerah kepada Yu Wujiang seperti dirinya. Diam, orang tua, kamu bilang kamu buta, bukankah itu berarti aku juga buta? Mati saja. Yu Wujiang berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, dia meraih cahaya suci dengan satu tangan, mengubahnya menjadi kepalan tangan, dan membantingnya ke arah orang tua itu. Ledakan. Namun yang mengejutkan, kekuatannya juga gagal menembus penghalang. Ketika menyentuh titik kritis, itu langsung meledak dan menghilang dalam kehampaan. Mata Yu Wujiang berubah, dengan sedikit keterkejutan. Tuan muda, ini adalah batasan di area ini. Hanya darah dari 3 keluarga kita yang bisa masuk. Helian Chonglou berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia terluka parah saat ini, untuk bertahan hidup, dia tentu saja harus menunjukkan nilainya. Yu Wujiang merenung sedikit. Aku akan mengampuni hidupmu terlebih dahulu, dan menunggu sampai batasan ini dilanggar, dan kemudian itu akan menjadi kematianmu. Yu Wujiang berkata dengan dingin, lalu menatap Yiran dan Li Buxiu di depan Istana Bintang. Bagaimana denganmu? Menyerah? Atau mati? Yu Wujiang terus berpose seolah-olah dia adalah tuannya dan bertanya. Pupil mata Yiran mengecil dan tinjunya mengepal.
Namun saat ini, Li Buxiu tiba-tiba berkata, apakah kamu lupa bagaimana kamu Mahtei? Yiran tercengang, dan semua orang di lapangan tercengang, bahkan Yu Wujiang tercengang. Meskipun luka di badanmu masih utuh sebelum kamu bangkit, aku dapat melihat bahwa itu adalah pedang adik laki-lakiku. Li Buxiu berbicara kata demi kata. Sama seperti yang dirasakan Luo Yitian dan yang lainnya, dia sekarang berada dalam batasan dan merasakannya dengan lebih jelas. Saat Yu Wujiang bangkit, dia merasakan niat pedang Yang Linbo. Mata Yu Wujiang tiba-tiba mengecil, dan sosok Yang Linbo muncul di benaknya. Kemudian dia berbalik tanpa suara dan menatap Helian Chonglou. Kemudian cahaya ilahi muncul di tangannya, dan dua sosok mengembun. Apakah kamu mengenal mereka? Helian Chonglou menatap sosok-sosok dalam gambar, dan tatapan dingin muncul di matanya. Yang Linbo. Sosok dalam gambar itu adalah Yang Linbo. Tuan, ini Yang Linbo. Awalnya dia datang ke Pulau Canggu bersama kita, tetapi kemudian dia menghilang tanpa alasan yang jelas. Helian Chonglou berkata, tetapi hatinya tidak bisa lagi tenang. Yu Wujiang benar-benar telah melihat Yang Linbo. Ini saja membuatnya terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari reaksi Yu Wujiang, jelas bahwa dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Yang Linbo. Begitu pikiran ini keluar, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia takut akan keberadaan para dewa, dan takut pada Yang Linbo. Teguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tenggorokannya. Selain kaget, dia lebih takut. Aku tidak pernah menyangka dia bukan dari era itu. Hahaha, tapi kebetulan saja dia pergi ke masa lalu dan aku di sini sekarang. Aku akan menyiksa semua orang yang berhubungan dengannya sampai Mahtei. Kebencian melonjak di mata Yu Wujiang. Mata Helian Chonglou berbinar, lalu tiba-tiba dia menunduk. Tuan, orang-orang itu punya hubungan dekat dengan Yang Linbo. Dia tidak peduli dengan apa yang Yu Wujiang katakan tentang Yang Linbo yang pergi ke sana. Dia hanya tahu bahwa Yang Linbo tidak ada di lapangan. Yu Wujiang mengikuti instruksi Yu Wujiang dan menoleh, tatapannya dingin dan tajam. Klik, klik. Pada saat ini, suara retakan muncul. Lapangan itu sunyi, dan dalam sekejap, mata semua orang tertarik dan menatap patung yang ada sebelumnya. Pada saat ini, mata semua orang redup, dan hanya rasa takut yang tersisa. Karena pada saat ini, tidak ada patung, dan satu demi satu sosok hidup seperti Yu Wujiang dan dua lainnya. Yu Wujiang dan Yu Sen juga menoleh. Seketika, wajah mereka berubah, dan mereka mengikuti tanpa ragu-ragu. Yu Wujiang dari klan Dewa Tianyu. Yu Sen, temui putra dewa. Keduanya berkata serempak, tetapi sikap mereka sangat rendah hati. Dan orang yang mereka temui adalah putra Kaisar Putih. Putra Dewa Kaisar Putih terdiam, dan luka-luka di badannya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya melirik dengan dingin, dan kemudian mulai melihat pemandangan di depannya. Putra Dewa, ini bukan tanah para dewa, dan ini bahkan bukan era kita. Yu Wujiang buru-buru mengatakan apa yang dia ketahui. Setelah waktu yang lama, putra Dewa Kaisar Putih mengangguk. Dia pergi ke masa lalu. Kita datang ke masa kini. Menarik. Tampaknya badan para dewalah yang membuat kita abadi dan datang ke masa kini untuk membalas dendam. Sedikit niat membunuh melintas di mata putra Dewa Kaisar Putih, dan kemudian matanya berbalik dan menatap Luo Yitian dan yang lainnya. Awalnya, kalian semua pantas Mahtei. Tapi, putra dewa ini akan memberimu kesempatan. Demi selir putra dewaku, aku bisa memaafkan hukuman Mahtei. Dia berbicara dengan bangga, bahkan lebih sombong daripada Yu Wujiang sebelumnya, dengan keagungan tertinggi. Matahari terbenam mewarnai langit, dan cahaya matahari terbenam bersinar merah, menerangi kota para dewa. Namun, tampaknya matahari tidak pernah terbenam di sini, dan ia tergantung di kehampaan selamanya. Di satu sisi matahari terbenam, cahaya bulan purnama. Matahari dan bulan berada di langit yang sama. Terlebih lagi, bulan purnama. Sangat indah. Su Zhaoxin melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang Lin hanya mendengarkan dengan tenang. Ia sudah terbiasa dengan pujian Su Zhaoxin. Ia tidak tahu berapa kali ia mendengarnya di sepanjang jalan. Bahkan sekarang setelah ia berada di kaki kota para dewa, Su Zhaoxin masih sama. Terlebih lagi, ia membuat penemuan yang mengejutkan. Su Zhaoxin,
tidak normal. Kepribadian Su Zhaoxin sangat tidak stabil. Kadang-kadang dia bisa bersikap dingin tanpa alasan, kadang-kadang dia bisa memiliki niat membunuh yang kuat, kadang-kadang dia bisa terlihat sangat menawan, dan kemudian ada tatapan tergila-gila yang dimilikinya sekarang. Tentu saja, sebagian besar waktu dia masih setenang air. Sangat aneh. Jika bukan karena pengingat Dao Ye, Yang Lin Bo mungkin tidak peduli. Sekarang dia secara bertahap menemukan bahwa Su Zhaoxin benar-benar sulit untuk dilihat. Dia tidak mengganggunya. Berdasarkan pengamatannya selama beberapa hari terakhir, dia menyimpulkan serangkaian aturan. Setiap perubahan kepribadian hanya akan bertahan pada Su Zhaoxin selama 1/4 jam, dan sisanya adalah normal. Dan kepribadian tergila-gila ini adalah perjalanan terakhir, dan kemudian akan menjadi normal. Dalam sekejap mata, 1/4 jam kemudian, Su Zhaoxin menjadi tenang dan wajahnya kembali acuh tak acuh. Cepat atau lambat, aku akan bertarung sampai 9 surga. Ini adalah kalimat pertama setelah pemulihan. Mulut Yang Lin Bo sedikit berkedut. Meskipun sudah terbiasa, Su Zhaoxin tampaknya memiliki semacam kepribadian yang tertinggal sebelum kembali normal, seperti bandit yang terobsesi dengan 9 surga, tetapi setiap kali mendengar ini, hati Yang Lin Bo akan sedikit tersentuh. Setelah beberapa saat, ekspresi Su Zhaoxin menjadi tenang dan dia menatap Yang Lin Bo, bisakah kamu merasakan di mana aula Dao Surgawi? Yang Lin Bo mengangguk dan berkata, menurut persepsi saya, kuil Dao Surgawi tampaknya terintegrasi dengan kota dewa ini. Suara Yang Lin Bo agak berat. Perasaan ini tidak masuk akal, dan bahkan tidak dapat dijelaskan. Karena ini adalah kota dewa di mata klan Dewa Tanah Dewa, dan juga tanah suci di mata mereka. Namun dalam kognisi mereka, kuil Dao Surgawi berada di reruntuhan dewa. Tanah suci dan tanah reruntuhan dewa, bagaimana mungkin mereka menjadi satu? Namun faktanya ada di depan kita. Yang Lin Bo juga tidak akan meragukan persepsinya. Menarik, yang disebut tanah reruntuhan dewa sebenarnya adalah kota dewa mereka. Su Zhaoxin menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Namun kemudian dia bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya hanya merasakan bahwa ada banyak orang di alam manusia surgawi di sini, dan bahkan ada satu di atas manusia surgawi. Yang Lin Bo merenung, dan dia bisa merasakan apa yang dirasakan Su Zhaoxin. Memang ada banyak orang dari klan dewa di sini, dan pakaian mereka sangat aneh. Mereka semua menutupi diri mereka dengan jubah hitam tebal, menutupi keilahian mereka, misterius dan tidak normal. Sebagai perbandingan, mereka lebih dipenuhi dengan aura jahat, yang membuat orang takut. Saya pikir pertama-tama kita harus mencari tahu arti keberadaan kota dewa ini dan di mana kuil Dao Surgawi berada. Sedangkan sisanya, kita bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Kata Yang Lin Bo. Tempat ini tidak biasa, dan penuh dengan keanehan. Kota dewa ini tampaknya bukan tempat tinggal para dewa, tetapi lebih seperti tempat ziarah mereka. Itu seperti kuil leluhur di dunia fana. Su Zhaoxin mengangguk dan berkata dengan tenang, sama seperti yang saya kira. Namun, untuk mengetahui hal ini, diperlukan beberapa pengaturan. Su Zhaoxin berkata, menunjuk ke suatu arah dengan tangannya, kamu menghunus pedang. Alis Yang Lin Bo turun, dan dia tampak bingung. Di mana penempatan yang disepakati? Mengapa dia langsung menyerang? Su Zhaoxin melihat kebingungan di mata Yang Lin Bo, menunjuk ke arah itu, dan berkata, orang-orang di kota dewa tampaknya sedang menjaga sesuatu. Aku melihat pola mereka. Kedua orang ini baru saja berputar ke bawah. 2 orang berikutnya akan datang dalam 6 jam. Kau hanya perlu menggunakan pedang untuk menarik mereka dan membunuh mereka. Tidak sulit untuk mengetahui rahasia kota dewa. Su Zhaoxin menjelaskan. Yang Lin Bo menoleh. Pada saat ini, 2 sosok yang telah menutupi diri mereka dengan erat berlutut di depan kota dewa, membalikkan tangan mereka dan bersujud, seolah-olah mereka sangat saleh. Apakah itu akan membuat musuh waspada? Orang-orang di sini tidak lemah. Yang Lin Bo bertanya. Mampu membunuh makhluk surgawi dan mampu membunuh makhluk surgawi sesuka hati adalah 2 konsep yang berbeda. Tentu saja, kekuatan tempur Su Zhaoxin mungkin lebih kuat setelah mendapatkan pedang Xuan Huang. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada 2 dari mereka. Jika mereka bertarung langsung, mereka mungkin tidak dapat menyapu semuanya. Selain itu, jika mereka terbongkar, akan semakin sulit menemukan kuil Dao Surgawi. Tidak, mereka masing-masing memiliki misinya sendiri. Kecuali giliran mereka bertugas,
mereka akan pergi ke tempat itu di lain waktu. Su Zhaoxin berkata, menunjuk ke tempat lain. Tempat itu berseberangan dengan kota dewa, seperti jam matahari, dengan rune dan karakter kuno terukir di atasnya. Saya tidak tahu era apa itu. Satu-satunya perasaan yang diberikannya kepada orang-orang adalah kesederhanaan dan perubahan, seolah-olah telah dipoles selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berat. Tetapi itu bukan bangunan, tetapi lebih seperti tempat berkumpul. Yang Lin Bo merenung, tetapi tidak membantah. Mereka telah berada di sini selama lebih dari sehari, dan dia secara alami menangkap situasi ini. Tetapi dia tidak menyimpulkan sebanyak Su Zhaoxin. Dengan mengingat hal ini, Yang Lin Bo tidak lagi ragu-ragu, dan dengan gerakan telapak tangannya, kilatan cahaya pedang tiba-tiba memotong kekosongan. Pada saat ini, dua orang yang berlutut di depan kota itu tampaknya merasakan sesuatu, dan badan mereka tiba-tiba terbentang dalam postur yang aneh, dan kepala mereka berputar 360 derajat. Meskipun jubah menutupi fitur wajah mereka, Yang Lin Bo masih bisa merasakan bahwa tampaknya ada dua pasang mata yang menatapnya. Wus! Saat berikutnya, kedua sosok itu menghilang dari pemandangan, seolah-olah mereka bergabung ke dalam dunia, dan menghilang dalam sekejap. Mata Yang Lin Bo menyusut, dan kemudian cahaya dewa dan iblis melonjak. Di bawah pantulan mata dewa dan iblis, sebuah hantu muncul di depannya tanpa tahu kapan. Secara naluriah, Yang Lin Bo mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Cici, sinar api meledak dari kehampaan, dan pedang itu tampak terpotong oleh api, mengeluarkan suara cici, tetapi itu seperti setetes air di lautan, pedang itu seperti ilusi, dan tidak mengenai entitas apapun. Dan hantu itu menghilang saat ini. Yang Lin Bo tidak mengubah wajahnya. Metode ini memang aneh, tetapi dia tidak sama seperti sebelumnya. Jiwanya mengolah takdir, dan dia dapat menyegel semua roh, belum lagi menerobos dunia ilusi. Dengan sebuah pikiran, jiwa Yang Lin Bo terbuka. Jiwa yang terletak di lautan kesadaran tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian matahari dan bulan bersinar di pundaknya, seolah-olah telah berubah menjadi roda ganda matahari dan bulan. Dan tercermin dalam kenyataan, roda ganda juga muncul di kepala Yang Lin Bo. Di bawah perpaduan dua warna cahaya, itu tampaknya membuat Yang Lin Bo menjadi dewa sejati. Saat berikutnya, kekosongan di depan Yang Lin Bo runtuh, dan kemudian dua sosok terekspos ke pandangannya. Kekuatan dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara berseru. Apakah kamu reinkarnasi dari dewa sejati? Suara lain juga muncul. Kemudian, tanpa menunggu Yang Lin Bo bergerak, dua sosok berlutut di depan Yang Lin Bo. Yang Lin Bo bingung. Dia siap membunuh mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemandangan akan berubah begitu cepat dan akan terjadi perubahan seperti itu. Bahkan Su Zhaoxin, yang berada jauh, memiliki ekspresi serius. Melihat Yang Lin Bo, ada sedikit rasa yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Pergantian peristiwa seperti itu membuat Su Zhaoxin sedikit bingung. Terlebih lagi, kesalehan di mata kedua orang itu tidak palsu. Yang Lin Bo juga menatap kedua orang itu saat ini. Dalam sekejap, dia membuat tebakan di dalam hatinya. Dewa sejati yang mereka bicarakan seharusnya berhubungan dengan generasi ke-8 takdir. Mungkin generasi ke-8 takdir pernah turun ke dunia dalam bentuk seperti itu dan bersinggungan dengan mereka. Yang Lin Bo berpikir. Tetapi dalam sekejap, Yang Lin Bo merasa itu tidak mungkin. Hal-hal ini tidak mungkin. Generasi ke-9 takdir telah menghilang entah berapa tahun, apalagi generasi ke-8. Mungkin dalam perubahan waktu, jejak keberadaan mereka telah menghilang, dan orang-orang di era itu tidak dapat hidup sampai sekarang. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah menjadi legenda dan dicatat oleh orang-orang ini. Tetapi ada sesuatu yang salah. Karena tanah suci ini disegel. Atau dipenjara. Dengan kata lain, di masa lalu, beberapa orang mencantumkan tanah suci sebagai keberadaan sesat. Bagaimana mungkin takdir ke-8 dipercayai oleh mereka? Mungkinkah ada pertikaian internal dan mereka harus dibenarkan? Ketika Yang Lin Bo memikirkan hal ini, dia mati rasa. Dia merasa bahwa semua petunjuk yang telah dipelajarinya sejauh ini terputus pada saat ini dan tidak ada lagi. Dewa sejati, Anda akhirnya tiba. Nabi pernah berkata bahwa dunia ini adalah dunia yang hebat untuk kedatangan dewa sejati. Selama kita cukup saleh, kita akhirnya akan menunggu kedatangan dewa sejati. Akhirnya, setelah bertahun-tahun yang tak berujung,
kita akhirnya menunggu kedatangan Dewa Sejati. Mereka berdua mengambil postur sebelumnya, membalikkan tangan mereka, dan merangkak di tanah. Yang Linbo menenangkan emosinya. Penampilan keduanya saat ini benar-benar orang beriman yang paling taat, tanpa kepura-puraan apapun. Meskipun luar biasa, itu juga membuat Yang Linbo tidak dapat memulai. Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, mereka berdua hanya berbaring di tanah, tidak bergerak, tanpa niat untuk bangun. Tuan Dao, keluar dan jelaskan. Yang Linbo menghubungi Tuan Dao dalam hatinya. Mereka memang menyembah 8 tua. Tuan Dao menjawab. Namun, dia segera terdiam sejenak, seolah mengenang masa itu. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Tuan Dao berpura-pura serius. Kalau begitu, jangan katakan itu. Yang Linbo menyela. Dengan pemahamannya tentang Tuan Dao, 9 dari 10 kalimat dari kata-kata berikut tidak perlu didengar. Ahem, singkatnya, 8 tua terlalu suka pamer, terutama suka mengubah identitasnya untuk pamer. Untuk beberapa waktu, dia memang mengaku sebagai dewa sejati. Tuan Dao menjelaskan. Yang Linbo mengerutkan kening, seperti yang diharapkan. Namun, lebih dari sekadar keterkejutan. Masih ada jejak 8 generasi takdir antara langit dan bumi. Tetapi takdir berubah, dan tahun-tahun seharusnya sangat panjang. Jejak era mana yang dapat dilestarikan? Tanya Yang Linbo. Tidak pernah ada kekurangan orang kuat di antara langit dan bumi. Master Dao membalas. Tepatnya, kamu masih terlalu lemah sekarang. Ketika kamu benar-benar keluar dari dunia ini, kamu akan menemukan bahwa beberapa orang dapat hidup lebih lama dari takdir. Suara Dao Ye tiba-tiba menjadi lebih berat. Yang Linbo merenung dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa beberapa hal telah dia anggap remeh. Bukannya takdir riyuntuh dan tatanan riyuntuh, dan dunia akan dibersihkan. Sebaliknya, hanya takdir yang menghilang. Mereka hanya naik ke takdir dan menciptakan tatanan. Hilangnya mereka secara alami akan menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan, tetapi tidak akan dikatakan bahwa semuanya musnah. Kalau tidak, di mana 9 alam sekarang? Dao Ye melanjutkan. Aku tahu, tetapi aku selalu berpikir bahwa ketika tatanan riyuntuh, mereka yang dapat merebut tatanan akan dibersihkan terlebih dahulu. Kata Yang Linbo. Ini adalah kognisi konsisten Yang Linbo, atau dengan kata lain, ini adalah pemikiran egonya. Kamu mungkin benar. Tentu saja, beberapa dari mereka juga berpikir demikian. Namun, mereka semua terlalu percaya diri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Dao Ye menjawab. Topiknya sampai pada titik ini. Keduanya terdiam. Topik ini terlalu berat. Karena sudah tidak bisa lagi menanggung takdir, Yang Linbo juga akan menempuh jalan seperti itu. Bagaimana dengan dirinya di masa depan? Apakah dia akan seyakin 9 generasi sebelumnya, begitu yakin bahwa dia bisa menyapu bersih segalanya? Hei, jangan pikirkan ini untuk saat ini. Perjalananmu baru saja dimulai. Jangan diselimuti oleh kegelapan di akhir. Mari kita bicarakan generasi ke-8. Dao Ye menghela napas, tidak mau terus membahas topik ini, dan beralih ke masa lalu. Yang Linbo tidak ingin terlalu banyak berpikir, dan bertanya, karena kamu mengatakan bahwa generasi ke-8 telah muncul dalam identitas ini, dewa sejati yang mereka bicarakan adalah generasi ke-8. Apa yang dilakukan generasi ke-8 di sini? Apa yang dilakukan generasi ke-8? Biarkan aku memikirkannya. Dao Ye terdiam. Namun, Yang Linbo tidak terkejut. Setiap era takdir memiliki jumlah tahun yang tidak diketahui. Setelah 8 generasi, ada 9 generasi. Dengan begitu banyak tahun sedimentasi, kenangan mungkin telah terkubur sejak lama. Di sini, ini Sunset City. Sial, aku mendapatkannya. Dao Ye tiba-tiba berseru. Emosi semacam ini tidak umum dalam dirinya. Setidaknya, dia jarang kehilangan ketenangannya di depan Yang Linbo. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya dengan suara yang dalam. Ini harus dimulai dengan saudara ketujuh. Di era ketika saudara ketujuh hidup, ada ribuan ras, di antaranya klan dewa adalah satu-satunya yang mendominasi, dan ras manusia lemah. Jadi saudara ketujuh mengolah badan penekan dunia, menggunakan badan fananya untuk menekan dunia manusia dan menekan semua ras. Base camp klan dewa di era itu memiliki bangunan seperti yang ada di depan kita, yang disebut kota dewa matahari terbenam. Namun, saudara ketujuh tidak memilih untuk menghancurkannya,
tetapi untuk menekannya. Dia membagi wilayah klan dewa dan menekannya dengan kekuatan takdir. Tetapi kemudian, saudara ke-8 juga datang ke sini. Saudara ke-8 tidak hanya berhubungan seks dengan dewi klan dewa, tetapi juga mengaku sebagai dewa sejati. Di era selanjutnya, tidak ada persimpangan dengan tempat ini. Saudara ke-9 juga tidak pernah ke sini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Kata Taois itu berturut-turut. Yang Linbo tidak bisa lagi tenang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa asal-usul tanah suci ini sebenarnya dimulai dengan takdir generasi ke-7, tetapi tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Su Zhaoxin. Dari nada bicara Taois, dapat didengar bahwa takdir generasi ke-7 belum dihancurkan, tetapi tidak dapat dihancurkan. Ini adalah salah satunya. Yang lainnya adalah takdir generasi ke-8. 7 generasi takdir telah disegel, dan kau datang ke sini untuk menjadi seorang penipu dan tidur dengan dewi orang lain. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Yang Linbo tiba-tiba merasa bahwa lingkaran takdir begitu kacau. Untungnya, generasi ke-9 tidak terlibat, jika tidak, Yang Linbo akan meragukan dirinya sendiri. Tidak, generasi ke-9 tampaknya telah datang juga. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya melihat hal-hal yang ditekan di bawah kota para dewa. Ya, aku ingat, di bawah kota para dewa ini, keberadaan yang mengerikan ditekan. Suara Dao Ye tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Hati Yang Linbo langsung menegang. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Dao Ye adalah apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Jika itu dalam tahap awal kultivasi, itu akan masuk akal. Tetapi jika itu setelah mereka naik ke takdir, itu akan menakutkan. Dalam sekejap, Yang Linbo bertanya, apa yang ditekan? Dao Ye terdiam beberapa saat, lalu berkata, jangan tanya. Kalau kamu tanya, itu orang yang cukup untuk takdir kolera. Dao Ye merasa lebih berat dari sebelumnya. Jantung Yang Linbo mandek, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Takdir kolera. 4 kata ini terlalu berat. Yang Linbo, dengarkan aku. Meskipun kota dewa masih ada dan dapat menekan hal-hal di bawah, tidak cocok untukmu menghubunginya sekarang. Dengarkan aku dan cepatlah lari. Dao Ye berkata lagi. Yang Linbo tidak menjawab, tetapi hatinya sangat berat. Kau tahu, Dao Ye terus menyuruhnya untuk mengambil jalan yang tak terkalahkan. Ketak terkalahkanan siapa yang bermain melarikan diri. Tetapi itu juga menunjukkan betapa mengerikannya hal-hal yang ditekan di bawah kota dewa ini. Namun, Yang Linbo tidak akan melarikan diri. Itu bukan yang disebut keinginan, tetapi jika dia ingin kembali, dia harus menemukan kuil Dao Surgawi. Dan kuil Dao Surgawi ada di kota dewa ini. Hanya karena alasan ini, dia ditakdirkan untuk menghadapinya. Setelah memahami keseluruhan cerita, Yang Linbo merasa lebih berat hati. Tempat yang melibatkan 3 generasi takdir jelas tidak sederhana. Dan dia adalah generasi keempat. Hanya saja dia tidak punya jalan keluar. Apa yang terjadi dengan Aula Dao Surgawi? Yang Linbo bertanya. Aku tidak tahu. Di era takdir, Dao Surgawi hanyalah aturan ketertiban. Itu adalah kekuatan yang menyatu dengan langit dan bumi dan tidak pernah menjadi milik kekuatan tertentu. Dao Ye menjelaskan. Yang Linbo mengerutkan kening dan setuju dengan penjelasan Dao Ye. Dao Surgawi bersifat publik dan mewakili tatanan operasi langit dan bumi. Jika dikendalikan oleh orang-orang dengan kesadaran berpikir, akan ada kekacauan di langit dan bumi. Sebagai manusia, Anda akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan Anda akan memiliki keegoisan. Mungkin ini juga alasan mengapa setiap generasi takdir harus mengambil jalan itu setelah menciptakan ketertiban. Tetapi mungkin, kuil Dao Surgawi yang Anda sebutkan hanyalah sebuah deskripsi, tetapi bukan kekuatan tertentu. Dao Ye berkata lagi. Yang Linbo merenung. Dia memiliki prasangka. Sejak pertama kali datang ke Tanah Suci Kunlun, Nenek Netherworld dari Istana Netherworld telah mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjadi putra suci kuil Dao Surgawi. Sejak saat itu, dia mendefinisikan kuil Dao Surgawi sebagai kekuatan, seperti halnya 6 Istana Kunlun. Tetapi sekarang, semua yang telah dialaminya memberitahu Yang Linbo bahwa keberadaan kuil Dao Surgawi sama sekali berbeda dari yang lain. Dengan kata lain, fakta bahwa itu dapat terlibat dengan kota dewa sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Yang Linbo, mereka tampaknya menganggapmu sebagai dewa sejati mereka. Itu tepat. Mengapa tidak memanfaatkan situasi dan membuat yang palsu menjadi nyata? Pada saat ini,
Su Zhaoxin mengirim pesan suara. Yang Linbo juga memutus sambungan dengan Daoye. Setelah beberapa saat hening, dia menjawab, mereka tidak melakukan kesalahan. Apa yang mereka lihat adalah pewaris kekuatanku. Yang Linbo tidak menyembunyikan apapun, tetapi hanya menyembunyikan identitasnya. Su Zhaoxin tercengang. Dia menatap Yang Linbo dari jarak beberapa kaki. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang samar. Setelah beberapa saat hembusan napas, dia berkata. Lalu, Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang yang masih berlutut di tanah. Dia berkata, kalau begitu masuklah sebagai dewa sejati dan ungkapkan rahasia kota para dewa ini. Setelah itu, cahaya matahari dan bulan di bahu Yang Linbo meledak, menutupi kedua orang itu. Terlihat dengan mata telanjang bahwa keduanya sedikit gemetar. Bangunlah, kata Yang Linbo. Keduanya ketakutan dan berkata, aku tidak berani. Dewa sejati ada di depan kita. Kami tidak berani menatapnya langsung. Maafkan kecerobohan kami sebelumnya. Kami juga menjaga hal-hal yang diperintahkan dewa sejati untuk kami lakukan, jadi kami tidak berani berhati-hati. Keduanya berbicara satu demi satu, dengan nada memohon, dan mereka sangat saleh. Rasa kagum adalah akar dari kesalehan. Yang Linbo sedikit terkejut. Dia bahkan menduga apa yang telah dilakukan oleh generasi ke-8 dari nasib surga saat itu, dan bagaimana dia mencuci otak orang-orang ini untuk membuat mereka percaya padanya sejauh ini. Anda tahu, kekuatan yang dia tunjukkan sekarang hanyalah alam tungku. Namun, dua orang di depannya sudah menjadi yang terkuat di antara para dewa, dan mungkin mereka tidak jauh dari langkah berikutnya. Aku bukan dewa sejatimu, Yang Linbo melanjutkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Su Zhaoxin berkilat ragu, apa yang akan kamu lakukan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan suara. Bagaimanapun, Yang Linbo baru saja mengatakan bahwa dia akan masuk sebagai dewa sejati, bagaimana dia bisa menjelaskannya dalam sekejap mata. Namun saat berikutnya, wajahnya tidak tenang. Hanya untuk melihat bahwa mereka berdua benar-benar menatap Yang Linbo saat ini, dan kemudian mereka bersujud dengan panik. Dewa sejati, apakah kita melakukan kesalahan? Dewa sejati, klan kita telah menjaga di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kita tidak pernah berani melupakan instruksi yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Mengapa dewa sejati meninggalkan kita? Keduanya berkata dengan panik, apakah ini tidak apa-apa? Dua orang bodoh. Su Zhaoxin benar-benar terdiam, dan pada saat yang sama dia juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Orang-orang di sini memiliki keyakinan yang terlalu dalam di mulut mereka, yang telah lama berakar dalam dan merupakan kepercayaan yang diwariskan dalam tulang dan darah mereka, jika tidak, mereka tidak akan bereaksi seperti ini. Yang Linbo berkata perlahan, aku memang bukan dewa sejati yang kamu bicarakan. Tetapi dewa sejati tidak meninggalkanmu, jika tidak, aku tidak akan datang ke sini. Mendengar kata-kata Yang Linbo, wajah kedua orang itu menjadi lebih bingung. Aku mewarisi kekuatan dewa sejatimu. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia ingin aku datang ke sini untuk memecahkan bahaya tersembunyi untukmu. Yang Linbo melanjutkan. Tiba-tiba, keterkejutan muncul di wajah keduanya. Jadi begitulah adanya. Namun, Tuan Muda telah mewarisi kekuatan dewa sejati, jadi dia adalah dewa sejati bagi kita. Ya, ada ajaran di suku kami bahwa dewa sejati akan muncul di dunia ini dan turun ke kota para dewa. Jadi bagi kami, kau adalah dewa sejati. Keduanya melanjutkan. Yang Linbo terdiam. Ini yang terbaik. Dengan cara ini, dia dapat memasuki kota para dewa dengan alasan yang sah dan mempelajari rahasianya. Kalau begitu, bawa aku menemui orang-orangmu. Yang Linbo langsung ke intinya. Sikap keduanya membuat Yang Linbo tidak perlu bersikap munafik. Baiklah, orang-orang suku pasti akan sangat senang saat dewa sejati turun. Aku akan membiarkan mereka keluar untuk menyambut dewa sejati. Keduanya buru-buru berdiri, lalu menghilang dalam sekejap. Su Zhaoxin melangkah maju, menatap Yang Linbo dari atas ke bawah, dan berkata, sepertinya Su Wangyue tidak tahu apa-apa tentangmu. Yang Linbo menjawab, dia juga tidak tahu apa-apa tentangmu. Rahasianya hanyalah untuk membawa takdir, dan sisanya adalah sebab dan akibat yang terlibat dalam takdir. Namun, Su Zhaoxin jelas memiliki sisi yang tidak diketahui. Su Zhaoxin sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Yang Linbo akan mengatakan itu, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan,
kau benar. Dia tidak tahu banyak tentangku. Dia mengakuinya secara terbuka. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam. Tindakan Su Zhaoxin membuat Yang Linbo terdiam. Dia mengira Su Zhaoxin akan menutupinya, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu jujur. Tetapi sebagai perbandingan, aku ingin mengetahui lebih banyak rahasiamu. Bagaimanapun, sangat tidak biasa untuk dihargai oleh Lord Kunlun dan terlibat dengan dewa sejati kota para dewa. Su Zhaoxin berkata dengan santai, menatap Yang Linbo. Yang Linbo tidak lagi menanggapi. Tentu saja. Karena rahasia-rahasia ini juga yang ingin dia ketahui. Tak lama kemudian, saat keduanya tengah berbincang, aura yang sangat kuat tiba-tiba menerobos langit dan turun ke sini. Saat mereka melihat Yang Linbo, mereka pun membungkuk tanpa ada perbedaan. Dia benar-benar dewa sejati. Hebat, misi klanku akhirnya selesai. Aku tahu bahwa dewa sejati tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang datang sangat bersemangat. Meskipun mereka membungkuk, mata mereka bercampur dengan kesalehan dan kelegaan. Ekspresi seperti itu juga membuat Yang Linbo merasa berat di hatinya. Apa yang dilakukan generasi ke-8 di sini jelas tidak sederhana. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku baru saja mewarisi kekuatannya. Aku bukan dewa sejati. Kamu bangun. Yang Linbo berkata dengan lembut, lalu menyingkirkan roda matahari dan bulan. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Meskipun mereka mendapat persetujuan Yang Linbo, mereka tetap tidak berani bersikap kasar. Bangun, suara Yang Linbo menjadi lebih berat. Dia ingin mempelajari rahasia sebenarnya dari kota para dewa ini dari orang-orang ini, daripada mendapatkan kepuasan ilusi dari mereka. Melihat perubahan suasana hati Yang Linbo, semua orang bangkit satu demi satu. Bawa aku ke kota dewa, kata Yang Linbo. Namun kali ini, tatapan semua orang berubah, dan ada kepanikan di tengah kebingungan. Tuan, apa itu kota dewa? Akhirnya, salah satu orang tua bertanya. Hati Yang Linbo langsung terguncang. Kota dewa sebesar itu berdiri di sini, dan mereka malah bertanya apa itu kota dewa. Tanpa sadar, Yang Linbo menatap Su Zhaoxin. Begitu pula, tatapan mata Su Zhaoxin sama seperti Yang Linbo, dengan keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Tiga warna bercampur menjadi satu, sangat rumit. Anda tidak bisa melihat kota dewa. Yang Linbo menunjuk ke arah kota dewa dan bertanya dengan ragu-ragu. Semua orang menoleh dan menggelengkan kepala lagi. Jangan salahkan saya, Tuan, mungkin kita tidak seberuntung itu, kita tidak bisa melihat kota dewa. Ekspresi mereka sangat serius, dan mereka tampaknya tidak berbohong. Yang Linbo terdiam. Jika orang-orang ini tidak berbohong, itu akan membuktikan satu hal, bahwa hanya dia dan Su Zhaoxin yang bisa melihat kota dewa ini. Tanpa sadar, sebuah kata muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia dan Su Zhaoxin saling memandang. Aula Dao Surgawi, Aula Dao Surgawi. Keduanya berkata serempak. Pikiran kedua orang itu menyatu pada saat ini, dan saat ini adalah satu-satunya kemungkinan. Di bawah, orang-orang yang mengenakan jubah hitam saling memandang, dan tampaknya tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan Yang Linbo dan Su Zhaoxin. Tempat apa itu? Yang Linbo bertanya. Tuanku, itu adalah tempat di mana kita beribadah. Dewa sejati pernah meninggalkan warisan, meminta kita untuk menyembah kitab suci setiap hari di tempat di mana matahari dan bulan terbit bersama, sehingga kita dapat membuktikan kesalehan kita dan membiarkan dewa sejati datang untuk menyelesaikan monster yang ditekan di bawah reruntuhan. Orang yang berbicara sebelumnya berkata lagi, mengorbankan kitab suci, reruntuhan. Mata Yang Linbo memadat. Dari kalimat ini, dia menangkap dua informasi. Dia tidak percaya kata-kata cuci otak dari generasi ke-8 nasib surgawi. Berkorban untuk Jinglun mungkin bukan untuk memverifikasi kesalehan mereka, tetapi mungkin untuk menekan keberadaan di bawah. Dan reruntuhan itu juga membenarkan apa yang dikatakan orang-orang dari klan ilahi Tianyu di awal, bahwa kuil Dao Surgawi berada di tanah kacau tanah ilahi, di reruntuhan ilahi. Sekarang, semuanya benar. Bawa aku ke sana. Yang Linbo tidak ragu-ragu. Dia ingin memverifikasinya. Tidak ada gunanya membicarakannya di atas kertas. Bahkan jika dia tahu lebih banyak dari mereka, semuanya harus ditebak. Tetapi saat ini, mata semua orang menunjukkan keraguan. Mengapa? Tidak, Yang Linbo bertanya. Aku tidak berani.
Karena orang dewasa ingin melihatnya, itu wajar. Tapi dia, pria itu berkata, menatap Su Zhaoxin. Wajah Yang Linbo menjadi dingin. Kuil Dao Surgawi ini terkait dengan apakah Su Zhaoxin dapat kembali, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskannya saat ini. Melihat ini, pria itu buru-buru berkata, Tuan, harap bersabar. Bukannya kami tidak mau, tetapi kami tidak bisa. Ekspresi Yang Linbo tetap tidak berubah dan bertanya, apa maksudmu? Dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang ini, jelas bahwa mereka telah dicuci otaknya oleh generasi ke-8 takdir. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang kuat, mereka juga penganut setia generasi ke-8. Dan sekarang saya telah mewarisi kekuatan generasi ke-8. Di mata mereka, saya adalah dewa sejati, jadi mereka tidak punya alasan untuk memberontak terhadap saya. Tuan, apakah Anda tahu mengapa kami tinggal di tempat reruntuhan dewa ini dan tidak mau pergi? Pria itu melanjutkan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Kepercayaan kepada dewa yang sejati adalah salah satunya, dan yang lebih penting, sutra perlu disembah setiap hari. Hanya dengan menarik cahaya matahari dan bulan serta menyalakan sutra, hal di bawah ini dapat ditenangkan. Jika tidak, begitu meletus, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di langit dan bumi. Pria itu menjelaskan. Mata Yang Linbo sedikit menyipit, lalu matanya menatap kota dewa. Lalu mengapa dia tidak bisa pergi? Yang Linbo bertanya. Karena dewa sejati pernah berkata bahwa jika sutra tidak terkenal, akan ada bencana. Jika Anda tidak dapat mempercayainya, tidak akan ada cara untuk bereinkarnasi, dan mereka akan menjadi abu. Pria itu berkata, dengan kepahitan di matanya. Yang Linbo terkejut dan menatap Su Zhaoxin. Dia tidak dapat membuat keputusan untuk Su Zhaoxin. Dia percaya apa yang dikatakan orang ini, setidaknya itu dapat menjelaskan mengapa mereka bersedia tinggal di sini dengan taat dan menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka telah membaca sutra, jika mereka tidak percaya pada sutra tersebut, atau pergi, mereka mungkin akan mengalami sesuatu yang buruk. Wajah Su Zhaoxin juga sangat serius saat ini. Namun setelah hening sejenak, dia berkata, tidak masalah. Denganmu di sini, aku tidak percaya sesuatu yang buruk akan terjadi. Su Zhaoxin membuat keputusan dan tidak siap untuk menghindarinya. Namun, itu juga menunjukkan kepercayaannya pada Yang Linbo. Yang Linbo menatap orang di depannya, pimpin jalan. Karena Su Zhaoxin telah membuat keputusan, dia tentu tidak akan memiliki keraguan. Selain itu, seperti yang dikatakan Su Zhaoxin, dengan dia di sini, mungkin apa yang disebut pertanda buruk harus dihindari. Bagaimanapun, tempat ini ditinggalkan oleh takdir generasi ke-8, dan dia adalah takdir saat ini. Melihat Yang Linbo membuat keputusan lain, orang-orang itu tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk menuju ke arah kota dewa. Yang Linbo berhenti di depan kota dewa. Kota dewa yang menjulang tinggi itu masih ada di sana, ditemani oleh matahari dan bulan, seolah-olah sudah ada selamanya. Bahkan di bawah cahaya matahari dan bulan, Yang Linbo dapat melihat kekuatan keteraturan yang mengalir di permukaan kota dewa. Meskipun lemah, Yang Linbo, yang telah membuka keteraturan pada prasasti amanat surgawi, masih dapat mengidentifikasi kekuatan ini sekilas. Di luar kota dewa ada sebuah prasasti batu. Di atasnya terdapat karakter yang sangat kuno. Dan inilah yang disebut orang-orang itu sebagai kitab suci. Namun saat ini Yang Linbo tidak terlalu memperhatikan kitab suci, tetapi mengunci pandangannya pada kota dewa. Sangatlah nyata, meskipun orang-orang itu tidak dapat melihatnya, bagi Yang Linbo, inilah keberadaan yang nyata. Yang Linbo, kota suci ini kemungkinan besar adalah transformasi dari istana Dao Surgawi. Tuan Kunlun pernah berkata bahwa istana Dao Surgawi tidak ada sejak awal, dan itu terkait dengan harta karun tertinggi. Mungkin, kota suci ini adalah transformasi dari harta karun tertinggi itu. Su Zhaoxin mengikuti Yang Linbo dan berkata dengan lembut. Yang Linbo mengangguk. Memang, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun ada beberapa hal yang tidak masuk akal, seperti mengapa hanya dia dan Su Zhaoxin yang dapat melihatnya, dan kekuatan keteraturan yang mengalir di atas saat ini, tetapi saat ini adalah satu-satunya penjelasan. Mari kita lihat Jinglun terlebih dahulu. Yang Linbo mengesampingkan pikirannya. Dari kata-kata orang-orang ini, dapat dilihat bahwa kota suci ini tidak pernah ada, yaitu, itu bukan sarana yang ditinggalkan oleh generasi ke-8.
Tugas yang paling mendesak adalah terlebih dahulu memahami rahasia apa yang terkandung di sini. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di Jinglun. Tetapi hanya dengan satu pandangan, wajah Yang Linbo menjadi aneh. Kitab suci ini, dia terlalu familiar. Ini adalah sutra takdir surgawi. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk melihat kitab suci ini, dia dapat yakin bahwa ini adalah sutra takdir surgawi. Dan pada saat yang sama, sebuah kitab suci mengembun di benaknya saat ini. Tampaknya ada sesuatu yang menariknya ke lempengan batu, dan itu sedikit bergetar. Ini semakin memperdalam spekulasi Yang Linbo, dan matanya sedikit tenang. Kata-kata pria sebelumnya membuat Yang Linbo merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, 4 kata tidak jelas merupakan kejutan besar bagi mereka yang berlatih. Tetapi sekarang setelah dipastikan bahwa itu adalah sutra amanat surgawi, Yang Linbo malah menjadi tenang. Sekarang setelah dia membawa takdir, kekuatan masa lalu tidak pasti untuk saat ini. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan dia di sini, tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi ketika Yang Linbo sedang berpikir, Su Zhaoxin tiba-tiba berkata, "Yang Linbo, aku merasakan kekuatan aneh seolah-olah itu terkait denganku." Suara Su Zhaoxin sedikit gugup. Ini juga pertama kalinya Yang Linbo merasakan emosi seperti itu darinya. Meskipun kepribadiannya tidak stabil dan dia banyak berubah sepanjang jalan, dia tidak pernah menunjukkan emosi seperti itu sekalipun. Mata Yang Linbo menjadi gelap, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Su Zhaoxin. Su Zhaoxin tertegun, dan hanya ingin marah, tetapi dia mendengar Yang Linbo berkata, "Jika kamu tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi, jangan bergerak." Wajah Su Zhaoxin menjadi dingin. Tetapi melihat mata Yang Linbo yang jernih, dia berhenti berbicara. Pada saat ini, Yang Linbo memobilisasi sutra takdir surgawi, membuka matanya, dan memantulkan matahari dan bulan untuk merasakan Su Zhaoxin. Segera, dia benar-benar menangkap jejak Qi. Di atas kesempatan itu, napas sutra takdir surgawi melayang. Tanpa berkata apa-apa, kekuatan jiwa Yang Linbo terpancar dan terkunci pada Qi itu. Qi itu juga merasakan kekuatan Yang Linbo, dan berhenti sejenak, dan bahkan berangsur-angsur menghilang, dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Yang Linbo melepaskan Su Zhaoxin. Qi itu menghilang. Su Zhaoxin berkata dengan tenang. Tidak ada ucapan terima kasih, dan bahkan sedikit ketidakpedulian. Namun, Yang Linbo menoleh dan berkata, "Aku tidak mengeluarkan Qi." Ucap Yang Linbo terus terang. Meskipun kekuatannya menghilang, Yang Linbo selalu merasa ada yang tidak beres. Ia bahkan menduga bahwa energi itu hanya disembunyikan dan tidak menghilang. Pupil mata Su Zhaoxin mengecil. "Apa maksudmu?" Ia tampak telah berubah menjadi kepribadian tertentu, dengan ekspresi mencemooh. "Bukannya aku tidak mau. Hanya saja kekuatanku baru saja muncul, dan kekuatan itu otomatis runtuh dan menghilang." Ucap Yang Linbo. "Jadi, maksudmu kekuatan itu mungkin masih ada di badanku?" Ucap Su Zhaoxin. Yang Linbo mengangguk. "Aku tidak mengesampingkan kemungkinan ini, tetapi ada kemungkinan juga kekuatan itu takut dan menghilang dengan sendirinya." Su Zhaoxin terdiam, dan bertanya setelah beberapa saat, "Kekuatan macam apa itu?" Yang Linbo memikirkannya dan melihat ke prasasti batu itu. "Sulit untuk dijelaskan. Anda dapat memahaminya sebagai dewa sejati yang mereka bicarakan, cukup kuat untuk menyegel langit dan bumi, menyegel jiwa dengan satu pikiran, dan menyegel langit dengan satu pikiran." Yang Linbo mempertahankan identitas takdir, tetapi hanya menjelaskan kekuatan-kekuatan ini. Menyegel jiwa dengan satu pikiran. Su Zhaoxin bertanya balik. Yang Linbo mengangguk. "Jadi, Anda membawa kekuatan semacam itu dan telah melihat kitab suci ini?" Su Zhaoxin bertanya lagi. Yang Linbo mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. "Kitab suci ini sangat mendalam. Itu adalah separuh kekuatan kedua yang telah saya peroleh. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat mencapainya." Yang Linbo menjelaskan. Su Zhaoxin tidak berkata apa-apa lagi, tetapi rasa dingin di wajahnya perlahan menghilang, dan dia tersenyum, "Saya ingin berlatih." Yang Linbo, wanita ini mengubah ekspresinya terlalu cepat. Selain itu, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Bisakah kau melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau tampan? Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Su Zhaoxin mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, "Bagaimana jika Suang Yue ingin mempelajarinya?"
Yang Linbo tetap diam. Ia tidak menyembunyikannya, tetapi kekuatan ini melibatkan takdir. Ia tidak bisa menyembunyikannya, jadi bagaimana ia bisa memberikannya kepada orang lain? Nona Su, tidak perlu seperti itu. Jika suatu hari, kekuatan ini dapat digunakan untuk berlatih untukmu, aku tidak akan pelit. Tapi sekarang, tidak mungkin, kata Yang Linbo. Ini bukan kebohongan, tetapi kapan tepatnya itu akan terjadi tergantung pada keberuntungannya. Su Zhaoxin mengangguk. Baiklah, aku menantikan hari itu. Tapi sekarang, mari kita bicarakan sutra ini terlebih dahulu. Ekspresi wajah Su Zhaoxin menghilang, dan dia kembali menjadi bijak. Yang Linbo mengangguk. Dari apa yang baru saja aku lihat, orang-orang ini mungkin terkunci oleh kesempatan. Daripada mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang taat pada apa yang disebut dewa sejati, lebih baik mengatakan bahwa mereka hanya kagum. Su Zhaoxin menganalisis. Yang Linbo tidak berkomentar. Dia mengendalikan sutra takdir surgawi, jadi tentu saja dia tahu lebih dalam daripada Su Zhaoxin. Dia benar, melihat kitab suci ini saat ini, dia pada dasarnya yakin bahwa orang-orang ini disegel oleh kekuatan takdir surgawi 8 generasi dengan kekuatan kitab suci. Oleh karena itu, mereka hanya bisa percaya dengan taat, menjalankan misi mereka, mempersembahkan kurban setiap hari, dan menyalakan kitab suci. Sedikit penyimpangan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang mereka katakan. Orang itu benar-benar kejam, membiarkan orang-orang ini melakukan hal-hal ini di sini dan menjaganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku lebih ingin tahu tentang apa yang ada di reruntuhan dewa ini. Su Zhaoxin melihat ke kejauhan. Namun, tidak ada reruntuhan dewa di matanya, hanya kota dewa. Yang Linbo mengangguk dan berkata, kau benar, tetapi jika kau ingin melihat reruntuhan dewa, kau harus memasuki kota dewa terlebih dahulu. Kata Yang Linbo, bagi orang-orang yang awalnya tinggal di sini, kota dewa tidak ada. Namun bagi Yang Linbo dan Su Zhaoxin, kota dewa berdiri di hadapan mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk ke kota. Su Zhaoxin setuju. Dia bukan orang yang sentimental. Dia tidak akan berspekulasi berlebihan tentang hal-hal yang belum terjadi. Jika tidak, dia pasti akan sedikit khawatir. Yang Linbo menatap orang-orang di belakangnya. Namun sebelum itu, kita masih perlu tahu sedikit tentang mereka, seperti jam matahari. Kata Yang Linbo, ini bukan ide Yang Linbo begitu saja. Sebaliknya, ketika Yang Linbo merasakan kota para dewa, dia menemukan bahwa cahaya matahari dan bulan di kehampaan tidak hanya memantulkan kota para dewa, tetapi juga jam matahari. Itu memang perlu. Bangunan seperti itu jarang ada. Aku telah melihat di beberapa buku kuno bahwa beberapa orang dengan kepercayaan khusus akan mengubah lingkungan tempat tinggal mereka untuk mengekspresikan kekaguman mereka. Su Zhaoxin berkata, menatap Yang Linbo dengan penuh arti. Yang Linbo mengerti apa yang dimaksudnya. Jelas, dia masih memikirkan sutra amanat surgawi. Namun, Yang Linbo terlalu malas untuk memperhatikan, dan bertanya, tempat apa itu? Yang Linbo bertanya, Tuanku, itu adalah tempat kultivasi kita. Setiap kali kita menyelesaikan pengorbanan, cahaya dewa sejati akan turun ke sana. Justru karena kekuatan itulah kita bisa hidup begitu lama. Pria di balik jubah itu menjelaskan. Pergi dan lihatlah. Yang Linbo berkata tanpa pertanyaan. Pria itu tentu saja tidak berani membantah, tetapi masih sedikit ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa yang ingin Anda katakan? Yang Linbo bertanya. Tuanku, hari ini karena kedatangan Anda, kami belum menyelesaikan pengorbanan, dan belum menyalakan sutra. Jika pengorbanan tidak selesai, saya khawatir, itu akan menarik murka dewa sejati. Mata pria itu sedikit panik. Tidak apa-apa, aku akan menyalakannya. Kata Yang Linbo. Ketakutannya nyata. Jelas, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menyimpang, yang menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, dan dengan demikian ketakutan itu berakar di hati mereka. Saat berbicara, Yang Linbo berbalik dan melihat sutra, pikirannya bergerak, dan jiwanya membuka matanya. Kemudian, roda matahari dan bulan di pundaknya melayang, dan cahayanya menjulang tinggi. Dalam sekejap, kekuatan ini bahkan menarik matahari dan bulan di kehampaan, dan dalam sekejap, cahaya turun. Setelah menyatu satu sama lain, ia bersinar di atas lempengan batu. Ledakan. Tiba-tiba,
Kitab suci di lempengan batu itu tampak menyala, dan setiap kata bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian, ia terlepas dari lempengan batu dan melayang di kehampaan. Kemudian, kota para dewa juga berubah. Sebuah suara ilusi datang darinya, seperti suara jalan raya, membacakan kitab suci. Pada saat ini, semua orang di lapangan menjadi sangat terkejut. Bahkan Su Zhaoxin dan Yang Linbo memiliki kilatan aneh di mata mereka. Mereka sebelumnya menduga bahwa keberadaan kota para dewa ini mungkin adalah kuil Dao Surgawi, dan mereka siap untuk memasukinya untuk mencari tahu. Tanpa diduga, mereka secara tidak sengaja menanam pohon willow, dan sekarang mereka telah menyebabkan kota para dewa berubah terlebih dahulu. Tentu saja, orang-orang di lapangan ini tidak dapat melihat kota para dewa, tetapi mereka dapat melihat perubahan dalam kitab suci di loh batu dan mendengar suara pembacaan kitab suci. Dalam sekejap, semua orang berlutut di tanah, membalikkan tangan mereka, menjepit jari tengah mereka, dan bersujud ke tanah. Ledakan. Pada saat ini, di bawah kota para dewa, ada juga perubahan. Bumi mulai bergemuruh dan bergetar, seolah-olah perubahan di sini telah membangunkan keberadaan yang mengerikan di bawah tanah. Hati Yang Linbo menegang, dan matanya lebih serius dari sebelumnya. Bagaimanapun, dalam kata-kata Pendeta Tao, ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, bagaimana mungkin dia berani meremehkannya. Namun dalam sekejap, gerakan itu menghilang. Bahkan kota dewa kembali damai. Dan kitab suci yang melayang di kehampaan juga kembali ke lempengan batu. Semuanya kembali tenang, tampaknya tidak ada yang pernah berubah. Pendeta Tao, apa sebenarnya keberadaan itu? Yang Linbo bertanya lagi. Dia tidak bisa menganggapnya enteng. Keberadaan yang tidak bisa kau provokasi. Dao Ye secara langsung mengakui kekalahannya. Dari dulu hingga sekarang, dia belum pernah melihat Dao Ye seperti itu. Dia tidak dapat meragukan takdir. Namun sekarang, pertama-tama dia membiarkan Yang Linbo melarikan diri, dan sekarang dia secara langsung mengakui kekalahannya, yang menunjukkan keseriusan situasi. Dao Ye, semuanya telah sampai pada titik ini, dan aku tidak bisa kembali. Selain itu, jika aku benar-benar mengambil langkah mundur ini, mungkin pilihanmu salah. Kata Yang Linbo. Dia tahu bahwa bukan kebetulan bahwa dia dipilih oleh Dao Ye. Selama ini, Yang Linbo juga berpegang teguh pada apa yang ada di hatinya dan tidak pernah mengecewakan Dao Ye. Dan jalan yang diberikan Dao Ye kepadanya adalah jalan yang tak terkalahkan. Meskipun bukan berarti dia harus tak terkalahkan dan terus maju apapun yang dihadapinya, dia sering mengingatkan dirinya sendiri untuk memiliki hati yang tak terkalahkan. Dan Yang Linbo selalu melakukan hal yang sama. Dao Ye terdiam, seolah tersentuh oleh kata-kata Yang Linbo. Setelah beberapa saat, dia mendesah, "Aku tidak menggertakmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan sesuatu yang dapat menghancurkan takdir? Jika kamu naik ke takdir, jika kamu tidak membunuhnya, aku, Dao Ye, akan memandang rendahmu. Tapi di level berapa kamu sekarang?" Dao Ye mendesah. Ini juga pertama kalinya Dao Ye mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang Linbo terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi aku tidak punya jalan keluar." Yang Linbo juga terdiam, dan setelah beberapa napas, dia mendesah dan berkata, "Ini adalah dewa yang ganas dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Selain itu, mulai dari generasi ke-7, setiap generasi harus datang ke sini untuk menekannya. Tapi jelas, generasi ke-8 dan ke-9 tidak melakukan apa-apa, dan sebab dan akibat menumpuk di sini." Dao Ye menghela napas dan berkata, dan ada sedikit ketidakpuasan dalam suasana hatinya. Yang Linbo, sekarang tampaknya dialah yang tidak bersalah. Mungkin ada sedikit keluhan dalam nada bicara Dao Ye. Itu berarti jika mereka bisa melakukan sesuatu yang manusiawi saat itu, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Namun semuanya sudah diputuskan, dan Yang Linbo hanya bisa pasrah. Tidak ada gunanya mengatakan ini. Mari kita bicarakan tentang keberadaan itu. Kata Yang Linbo, apakah takdir masa lalu sudah terjadi atau belum? Tidak mungkin lagi untuk mengikutinya. Orang-orang telah menghilang. Apa yang bisa dilakukan? Dia tidak pernah tenggelam dalam kesengsaraan dan mengasihani diri sendiri. Bahkan jika hasilnya tidak terlalu bersahabat dengannya, yang dia inginkan bukanlah jalan keluar, tetapi terobosan. Ini adalah dewa yang ganas. Di era tetua ke-7, itu dianggap sebagai keberadaan teratas, sebanding dengan takdir, dan dapat bersaing dengan tetua ke-7.
Meskipun dikalahkan dan ditekan pada akhirnya, itu dapat dianggap bertahan hidup. Setelah itu, setiap generasi takdir akan datang ke sini untuk menekannya, dan tentu saja itu akan menggunakan takdir-takdir kontemporer untuk memoles keganasannya. Untungnya, kamu juga telah membangkitkan aura takdirmu. Meskipun masih sangat lemah sekarang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh tetua ke-9 dan sedikit cara yang ditinggalkan oleh tetua ke-8, benda ini seharusnya dapat disegel selama 1000 tahun. Pendeta Tao melanjutkan, mata Yang Linbo berkilat terkejut. Aku tahu tata letak yang ditinggalkan oleh generasi ke-8, tetapi apa yang ditinggalkan oleh generasi ke-9, tanya Yang Linbo. Generasi ke-8 mencegat sutra takdir surgawi, mencetaknya di lempengan batu, memadatkan sutra, dan meminta orang-orang ini untuk membacanya setiap hari, mendorong kekuatan matahari dan bulan untuk memperkuat segel. Inilah yang dapat dilihatnya. Tetapi apa kekuatan yang ditinggalkan oleh generasi ke-9, tidak diketahui. Apakah kamu tidak mencari kuil Dao surgawi? Aku pikir itu sesuatu yang lain, tetapi tadi kamu mengaktifkan kekuatan generasi ke-8, dan hubungan kota para dewa mengingatkanku. Kuil Dao surgawi apa yang ada di sana, itu hanya Qian Kuntu dari generasi ke-9. Kata Dao Ye, mata Yang Linbo langsung berbalik dan menatap kota para dewa. Apakah ini kekuatan yang ditinggalkan oleh generasi ke-9? Dia bertanya balik, karena tahun-tahun ketika kota para dewa ini datang ke sini tidak akan terlalu lama. Setidaknya, itu setelah kemunculan tanah suci Kunlun. Kalau tidak, Yi Xingchen dan yang lainnya tidak akan mengetahui keberadaan kuil Dao surgawi. Dengan kata lain, kekuatan yang ditinggalkan oleh generasi ke-9 mungkin tidak ditujukan ke tempat ini. Hanya saja terjadi kecelakaan di sini, jadi itu berubah menjadi kuil Dao surgawi dan datang ke sini. Namun, Yang Linbo juga memiliki beberapa tebakan di benaknya, yaitu, mengapa dia datang ke dunia ini. Mungkin apa yang dikatakan Wu Jianshen hanyalah kognisinya. Jika kedatangannya sama dengan Su Zhaoxin, karena dia datang ke sini karena istana Dao surgawi, maka jelas bahwa menyelesaikan masalah di sini mungkin menjadi kuncinya. Namun, mengapa Su Zhaoxin juga datang ke sini tidak diketahui. Namun, mengetahui bahwa ini adalah kekuatan generasi ke-9, Yang Linbo juga merasa sedikit lebih percaya diri. Ya, ini adalah kekuatan generasi ke-9. Tetapi jika kamu ingin menguasainya, kamu masih harus masuk. Kata Dao Ye. Yang Lin bingung, apa maksudmu? Ini adalah harta karun yang diciptakan oleh Lao Jiu setelah ia naik ke takdir. Apakah kau pikir kau dapat mengendalikannya dengan santai? Atau apakah kau pikir kau juga telah naik ke takdir, aura takdir dilepaskan, dan semuanya menjadi milikmu? Dao Ye berkata kembali. Yang Linbo terdiam. Kalau begitu pergilah. Yang Linbo menjawab, dan pikirannya kembali. Karena ia telah mempelajari solusinya dari Dao Ye, hal-hal lainnya menjadi sederhana. Namun ia masih berencana untuk pergi ke tempat orang-orang ini berlatih terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang-orang ini telah melakukan begitu banyak hal untuk takdir generasi ke-8. Jika memungkinkan, Yang Linbo ingin membantu mereka menyingkirkannya. Atau, alasan lain untuk datang ke sini adalah sama. Memikirkan hal ini, ia melihat orang-orang itu dan berkata, ayo pergi. Semua orang mengangguk dengan cepat. Mereka telah diyakinkan oleh Yang Linbo dan menghormatinya sebagai dewa sejati. Tentu saja, apakah Yang Linbo bersedia atau tidak, mungkin dalam hati mereka telah menganggapnya sebagai dewa sejati. Segera, di bawah bimbingan beberapa orang, Yang Linbo datang ke tempat latihan mereka. Yang Linbo juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ini sepertinya sebuah formasi. Begitu kau masuk ke sini, kau sama sekali tidak bisa merasakan dunia luar. Kata Yang Linbo. Su Zhaoxin juga mengangguk, ya. Bukan saja kau tidak bisa merasakan dunia luar juga tidak bisa merasakan tempat ini. Dan kekuatan di sini cukup untuk memengaruhi seluruh tanah Sengsu. Itulah sebabnya tempat ini disebut Sengsu, dan orang-orang Sentu tidak pernah menginjakkan kaki di sini. Su Zhaoxin mengatakan apa yang dipikirkan Yang Linbo. Sejauh ini, keraguan lain telah terpecahkan. Meskipun tempat ini berada di tanah suci, di mata orang-orang di tanah suci, tempat ini sama sekali tidak ada. Itu hanya tanah kosong, dan tentu saja tidak ada yang peduli tentangnya. Namun, memikirkan keberadaan penindasan, Yang Linbo tidak akan merasa terkejut.
Jika tempat ini tidak disegel, mungkin dengan temperamen orang-orang di Tanah Suci, itu akan rusak sejak lama, dan apa yang akan terjadi pada saat itu dapat dibayangkan. Nasib semua generasi harus datang untuk menekan, dan tingkat kengeriannya tidak perlu dikatakan. Namun, mereka berdua masih berbicara melalui transmisi suara saat ini, dan tidak mengatakannya dengan keras untuk menghindari membangkitkan emosi orang-orang ini. Setelah beberapa saat, Yang Linbo mengikuti mereka ke kedalaman. Selain tempat tinggal sehari-hari, pusat di sini juga merupakan prasasti batu. Namun, prasasti batu itu tidak mencatat kitab suci, tetapi menggambar matahari dan bulan. Yang Linbo merasakan sedikit di dalam hatinya, dan dia yakin bahwa kekuatan ini ditinggalkan oleh takdir generasi ke-8, dan dia juga bisa merasakan napas samar takdir jiwa darinya. Meskipun generasi ke-8 tidak dapat diandalkan, itu telah membayar banyak. Yang Linbo berpikir dalam hatinya. Itu berisi aura takdir generasi ke-8, yang berarti bahwa generasi ke-8 lah yang menggunakan takdirnya untuk membantu orang-orang ini lolos dari malapetaka tahun-tahun dan membiarkan mereka hidup sampai hari ini. Mengetahui hal ini, Yang Linbo berbalik dan menatap semua orang. Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk membantu kalian menyingkirkan masalah takdir. Orang-orang ini juga sangat pahit. Mereka telah menanggung terlalu banyak untuk menekan tempat ini. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi sangat pahit. Mereka menunggu terlalu lama, dan akhirnya menunggu Yang Linbo datang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini pada akhirnya. Tetapi saat ini, Yang Linbo berkata lagi, namun, saya akan mencoba menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ekspresi Yang Linbo serius, dan dia mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan. Tuanku, tidak perlu seperti ini. Kehadiranmu telah membawa harapan bagi kami. Adapun yang lainnya, kami sudah terbiasa. Pemimpin itu berkata sambil tersenyum. Namun, suara ini penuh dengan kepahitan. Yang Linbo merenung sejenak dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Setelah terdiam lama, Yang Linbo menatap semua orang dengan wajah serius. Aku akan datang lagi dalam 1000 tahun. Saat itu, sudah waktunya bagiku. Aku akan membantu kalian membebaskan diri dari takdirmu. Setelah mengatakan itu, Yang Linbo berbalik dan berjalan keluar tanpa memberi semua orang waktu untuk bereaksi. Su Zhao berpikir sejenak, waktumu cukup mendominasi. Dia terkekeh dan berjalan keluar juga. Sisi lain waktu. Di bawah jurang, putra Kaisar Putih memiliki tatapan mendominasi di matanya yang memandang rendah dunia, seolah-olah dialah satu-satunya yang tertinggi. Orang-orang di lapangan tidak berani bernapas saat ini. Yu Jiang sudah cukup sombong, begitu sombongnya sehingga Helian Chonglou bersedia menjadi guguk. Tapi apa? Mereka tunduk di depan orang ini. Apa artinya ini? Itu berarti terornya bahkan lebih buruk daripada Yu Jiang. Saat ini, mereka jelas menargetkan orang-orang yang terkait dengan Yang Linbo. Kebanyakan dari mereka tidak ada hubungannya dengan Yang Linbo, dan beberapa bahkan belum pernah mendengar nama Yang Linbo, jadi mereka tentu saja tidak akan membuat orang ini marah tanpa alasan. Luo Yitian, Yang Linboger, Su Wangyue dan yang lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun di wajah mereka, tetapi ada niat membunuh di mata mereka. Apa? Berani tidak patuh? Putra Dewa Kaisar Putih menatap mereka dengan dingin. Aku memberimu kesempatan, kalian harus menghargainya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian untuk menyingkirkan manusia dan menjadi dewa. Putra Dewa Kaisar Putih masih mendominasi, seolah-olah dia lebih unggul dari yang lain. Dewa, pada saat ini, Luo Yitian melangkah maju dan melihat ke dalam kehampaan. Ya, itu dewa. Putra Dewa Kaisar Putih menjawab. Luo Yitian mengangguk, dan kemudian dalam sekejap, pola ilahi terjalin untuk membentuk tombak panjang, niat tombak yang bergulir membumbung tinggi, dan kegelapan dipenuhi dengan dingin yang membekukan. Kalau begitu aku akan membunuh terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Begitu suara itu jatuh, sosok Luo Yitian membubung ke langit. Ledakan, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Sosoknya benar-benar melewati penghalang secara langsung dan bergegas ke lapangan. Kemudian tombak panjang itu menyapu dan langsung menuju Putra Kaisar Putih. Putra Dewa Kaisar Putih memiliki ekspresi yang tidak berubah, dengan seringai di bibirnya. Aku tidak tahu apa maksudmu. Jika kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu, maka aku akan menghukummu mati. Dia mundur selangkah dengan suara panjang.
Wanita jalang, kamu berani menyerang putra Dewa Kaisar Putih, aku akan mengirimmu Mahtei. Yu Wujiang melangkah maju, cahaya ilahi melonjak di tangannya, dan meninju Luo Yitian. Ledakan, cahaya ilahi tiba-tiba bocor, dan saat keduanya bertarung, kekosongan langsung terbentuk, dan kekosongan itu musnah. Wajah Yu Wujiang menunjukkan sedikit keterkejutan. Wilayah senjata, menarik, ini mungkin tempat paling bodoh bagi kalian manusia. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu wilayah ilahi. Yu Wujiang berteriak dingin. Saat berikutnya, cahaya ilahi merasuki badannya, dan kekosongan 100 kaki ternoda oleh cahaya ilahi ini. Luo Yitian sedikit mengernyit. Namun, tak lama kemudian, tatapan matanya berubah tegas. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan tombak panjang yang dijalin dengan pola dewa juga tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, tombak itu menjadi ratusan kaki, lalu menghilang di tangannya. Namun, saat berikutnya, tombak itu jatuh langsung dari langit. Keluarga Luo, mengejutkan surga. Mata Yu Wujiang membelalak. Kekejaman dan penghinaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Sesaat sebelumnya, dia bertekad untuk menang, dan sama sekali tidak menganggap serius Luo Yitian, dan bahkan tidak menganggap serius manusia yang disebutkannya. Namun, saat ini, dia terkejut. Tembakan ini memberinya rasa krisis. Tembakan ini tampaknya membawa keinginan untuk membunuh, untuk menghancurkan segalanya. Tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa begitu kuat? Yu Wujiang meraung. Saat berikutnya, dia mulai berayun liar, meledak dengan cahaya dewa dari langit dan bumi, seolah-olah untuk melawan kekuatan Luo Yitian. Namun, itu tidak berguna. Cahaya dewa itu sangat luas, menyala dalam kehampaan seperti api. Namun, menghadapi tembakan ini, itu seperti gelembung, tertusuk dalam sekejap. Duar, detik berikutnya, terdengar suara gemuruh. Kemudian, cahaya suci di antara langit dan bumi menghilang. Sosok Yu Wujiang pun ikut menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul di dunia ini, dan menghilang tanpa jejak. Luo Yitian bergerak di udara di kejauhan, seolah-olah dia kelelahan. Pada saat ini, sesosok badan melayang ke udara dan datang ke sisinya. Jiang Sengsui. Jiang Sengsui juga sangat terkejut mengapa dia bisa melewati penghalang itu, tetapi ketika dia melihat Luo Yitian mengambil tindakan, dia tetap memilih untuk melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia mendukung Luo Yitian. Luo Yitian menoleh dan menatapnya. "Terima kasih." Dia berkata dengan ringan, lalu dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap putra Dewa Kaisar Putih, dan berkata dengan lembut, "Aku bisa membunuh siapapun yang bisa dibunuh oleh adik laki-lakiku." Wajah putra Dewa Kaisar Putih penuh dengan kemarahan. Begitu Luo Yitian membuka mulutnya, kejadian hari itu terus muncul di benaknya. Itu adalah rasa malunya. Dia Mahtei di tangan seorang kultivator pedang yang tidak menggunakan pedang. Sekarang setelah dia kembali dari kemahteihan, dia ingin menghapusnya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan disebutkan lagi dan lagi. Terutama pada saat ini, kata-kata Luo Yitian seolah mengingatkannya bahwa dia sudah Mahtei di tangan Yang Linbo. Dalam sekejap, kemarahan yang membara tumbuh di dalam hatinya. Mencari kemahteihan, matanya terbakar amarah, dan kemudian dalam sekejap, dia akan melakukannya sendiri. Tetapi pada saat ini, lelaki tua di sebelahnya menghentikannya. "Anak dewa, jangan impulsif, ada tuan di dekat sini." Selain itu, aku bisa merasakan bahwa matanya tertuju ke sini, dan tampaknya ada hubungannya dengan orang-orang ini. Orang tua ini secara alami adalah pelindung yang Mahtei di bawah pedang generasi pertama. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Pada awalnya, dia ingin menyerang Yang Linbo, tetapi sebelum dia sempat menyerang, dia langsung terbunuh oleh pedang, dan kemahteihannya terlalu menyakitkan. Sekarang setelah dia dibangkitkan, dia tentu ingin melampiaskan ketidakbahagiaannya. Tapi dia tidak berani. Napas yang tersembunyi di kehampaan begitu kuat sehingga mencekiknya. Dia tidak berani bertaruh. Jika pihak lain bergerak, mereka mungkin Mahtei lagi. Dan kemudian, tidak akan ada kesempatan untuk dibangkitkan. Mata putra Kaisar Putih bergerak, dengan sedikit ketidakpercayaan. Dia juga merasakan kehampaan, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dia tenang. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan berbohong padanya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya putra Kaisar Putih. "Tinggalkan tempat ini dan pergi ke 9 surga," kata lelaki tua itu.
Tidak peduli apa yang ada di sini, dia tidak ingin berpartisipasi. Napas yang bersembunyi di kegelapan terlalu menakutkan, dan ada lebih dari satu. Dia takut jika dia berjalan lambat, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berjalan. Putra Dewa Kaisar Putih merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk, pergi. Saat berikutnya, lusinan sosok melayang ke udara, seolah-olah mereka akan menerobos udara. Tetapi saat berikutnya, raungan pecah di kehampaan lagi. Kemudian, satu demi satu sosok jatuh dari kehampaan dan mundur ke tempat semula, dalam kekacauan. Bahkan Putra Dewa Kaisar Putih dan lelaki tua itu tidak dapat menghindarinya. Bagaimana ini bisa terjadi, seru Putra Dewa Kaisar Putih. Wajahnya sangat malu. Putra Dewa, ini adalah batasan. Kecuali jika Anda memiliki garis keturunan khusus, Anda dapat menerobos. Dengan kata lain, jika seseorang mendapat kesempatan di Istana Jiuxiao, batasan itu akan hilang. Namun, pada saat ini, sesosok muncul di depan Putra Dewa Kaisar Putih. Sosok itu adalah Helian Chonglou. Putra Dewa Kaisar Putih meliriknya dengan pandangan meremehkan, seperti sedang melihat sampah. Namun, dia tetap berkata, kalau begitu, pergilah dan rebut kesempatan ini. Putra Dewa Kaisar Putih berkata sambil menatap Istana Jiuxiao. Terima kasih, Putra Dewa. Helian Chonglou berkata dengan tergesa-gesa. Dia akhirnya menunggu saat ini. Dia bersumpah bahwa selama dia mendapatkan kesempatan dari Istana Jiuxiao, dia akan membunuh semua orang dari klan dewa dan menghapus rasa malunya. Tanpa halangan dari orang-orang ini, kesempatan itu pasti miliknya. Hehe, aku bilang aku akan mengambilnya, mengapa kamu berterima kasih padaku? Apakah menurutmu sampah sepertimu layak mendapatkan kesempatan? Namun, saat berikutnya, kata-kata Putra Dewa Kaisar Putih langsung menendangnya ke neraka. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ada kesedihan dan kemarahan yang tak terbatas di wajahnya. Kresek, dia mengepalkan tinjunya. Namun, sosok Putra Dewa Kaisar Putih baru saja melewatinya, dan dia bahkan tidak bermaksud untuk memperhatikannya, dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang di bawah menatap Helian Chonglou saat ini, dan mata mereka juga mengungkapkan ejekan yang tidak disamarkan, seperti badut. Namun, pada saat ini, sosok Su Wangyue tiba-tiba bergerak. Demikian pula, badannya menerobos penghalang tanpa hambatan dan bergegas masuk. Namun, sosoknya tidak berhenti sama sekali, berubah menjadi cahaya pedang, dan menerobos ke depan Istana Jiuxiao dalam sekejap. Kemudian dia perlahan berbalik, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan menghadap Putra Dewa Kaisar Putih dan yang lainnya. Kalian tidak layak mendapatkan kesempatan di sini. Su Wangyue berkata dengan lembut, tetapi dengan tekad yang besar. Di bawah kota ilahi, Yang Linbo dan Su Zhaoxin berdiri berdampingan. Sebenarnya, kalian tidak perlu masuk, kata Yang Linbo. Lagi pula, kali ini, dia akan mencoba memobilisasi kekuatan generasi ke-9. Hanya dengan cara ini dia bisa lebih percaya diri dalam menghadapi keberadaan di bawah. Meskipun dia telah mengungkap banyak hal di depan Su Zhaoxin, Yang Linbo tetap tidak ingin mengungkap terlalu banyak karena itu adalah masalah takdir. Kenapa? Apakah kamu takut aku tahu terlalu banyak? Harus dikatakan bahwa Su Zhaoxin dalam keadaan ini diremehkan dengan menggambarkan kecerdasannya yang mendekati iblis. Dia bahkan lebih jahat daripada iblis. Hanya satu kalimat, dan dia menebak apa yang sedang dipikirkannya. Kamu bisa memikirkannya dengan cara yang positif, misalnya, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Yang Linbo berkata bertentangan dengan keinginannya. Su Zhaoxin terkekeh, apakah kamu berbicara tanpa hati nurani sekarang? Yang Linbo dengan tegas memilih untuk diam. Berbicara dengan Su Zhaoxin seperti berbicara dengan ayahnya tentang kekuatan. Terlalu banyak untuk dipikirkan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tetapi aku merasa kali ini tidak mudah, dan hal-hal yang tidak terduga mungkin terjadi. Yang Linbo membiarkannya begitu saja. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak akan menghentikannya. Su Zhaoxin mengangguk, jangan khawatir, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu. Su Zhaoxin berkata dengan tidak setuju. Atau lebih tepatnya, dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Terutama setelah mendapatkan pedang Xuan Huang, itu bahkan lebih dari itu. Bahkan menurutnya, bahkan jika ada bahaya, Yang Linbo lah yang dalam bahaya.
Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini untuk Yang Linbo? Setelah beberapa saat, keduanya melangkah langsung ke kota para dewa. Ini adalah kota yang kosong. Sejauh mata memandang, kota itu kosong. Namun harus dikatakan bahwa tempat ini indah, dan banyak bangunan yang mengambang di awan. Ada juga pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan naungan pohon-pohon membentuk air terjun, yang indah saat menggantung. Bahkan rumah-rumah yang berakar di bumi semuanya diukir dan dibangun dari batu giok. Meskipun agak klise, mereka indah dan unik. Tempat yang aneh, sepertinya seperti mimpi. Kepribadian Su Zhaoxin muncul kembali, dan matanya menyipit menjadi satu garis. Yang Linbo mengabaikannya, namun, dia tidak memberitahu bahwa tempat ini pada dasarnya adalah sebuah gambar, termasuk kota suci ini, yang merupakan dunia dalam gambar, jadi ini disebut peta dunia. Tuan Dao, apa yang harus saya lakukan? Yang Linbo bertanya. Dia datang ke sini untuk mengendalikan peta dunia. Dengan bimbingan Tuan Dao, dia tentu saja tidak ingin membuang waktu di jalan. Seharusnya ada tanda Lao Jiu di sini. Tuan Dao berkata, lalu dia merenung sejenak dan melihat ke arah tertentu, di sana. Mengikuti bimbingan Tuan Dao, Yang Linbo menemukan rumah jerami paling biasa di ujung kota. Rumah itu dibangun di tepi sungai. Tempat ini agak mirip dengan yang dia miliki di Sungai Wuwang. Tanpa memperhatikan Su Zhaoxin, Yang Linbo berjalan ke arah itu selangkah demi selangkah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa obsesi di mata Su Zhaoxin juga menghilang saat ini. Dia menatap sosok Yang Linbo yang pergi dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, menarik. Saat berikutnya, senyum muncul di wajahnya lagi, tetapi sosoknya bergerak maju perlahan. Sesaat kemudian, Yang Linbo tiba di depan gubuk. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dunia tinta itu spiritual, dan dia menemukan sebuah sosok. Yang Linbo tahu bahwa secara alami ada beberapa cara misterius di dunia ini yang dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Adalah umum untuk menyegel dunia dalam sebuah lukisan. Tetapi pada saat ini, dia merasa tidak biasa karena sosok ini memberinya rasa keakraban. Takdir. Pada saat tertentu, otak Yang Linbo meraung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan takdir generasi ke-9 dalam pemandangan seperti itu. Pendeta Tao itu berkata bahwa keinginan takdir generasi ke-9 ditinggalkan di sini. Dia pikir itu hanya sebuah token atau sesuatu yang lain yang dapat membantunya mengendalikan Qian Kuntu. Tanpa diduga, itu adalah takdir generasi ke-9 sendiri. Tapi tentu saja, ini bukan badan asli, tetapi hanya inkarnasi. Di ruang takdir, Dao Ye tampak tergerak oleh pemandangan itu dan menjadi gelisah. Lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara datang perlahan. Kemudian sosok itu tersadar dan menatap Yang Linbo. Yang Lin menatap pemuda dengan kemeja hijau yang mengambang dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan apapun dari pihak lain, seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Namun, napas takdir masih membuatnya merasa tertindas. Dia tampaknya telah mendaki ke titik tertinggi di dunia. Meskipun dia telah menjadi manusia biasa sekarang, dia masih memiliki napas seorang atasan yang memandang dunia. Meskipun dia juga memahami napas takdir, namun ada beberapa jalan yang belum pernah dia lalui. Apakah kamu masih hidup? Tanya Dao Ye. Pada saat ini, suara Dao Ye jelas bergetar. Jelas, melihat takdir generasi ke-9 lagi, emosinya tidak dapat ditekan. Aku tidak tahu. Takdir generasi ke-9 menggelengkan kepalanya. Sudah begitu lama, aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun aku menunggu di sini. Jika aku tidak merasa bahwa kekuatan generasi ke-8 sedikit terkuras, mungkin aku tidak akan berada di sini. Kata takdir generasi ke-9. Suaranya datar, dan sepertinya tidak ada gejolak emosi. Faktanya, membahas kehidupan dan kematiannya sendiri sama acuhnya dengan membicarakan apakah kamu sudah makan. Dao Ye juga terdiam. Tanpa mendapatkan jawaban yang diinginkannya, sepertinya berbicara lebih banyak akan sia-sia. Yang Linbo terdiam, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama jeda di antara percakapan kedua orang itu. Dao Ye, tidakkah kamu mengatakan beberapa patah kata lagi? Yang Linbo bertanya. Tidak perlu, itu hanya inkarnasi, tidak ada artinya. Dao Ye berpura-pura bebas dan santai, tetapi Yang Linbo dapat merasakan bahwa emosinya berfluktuasi. Jangan pedulikan dia, orang ini hanya suka pamer.
Pada saat ini, generasi ke-9 takdir menyelai Yang Linbo. Yang Linbo juga menoleh. Bagus sekali. Aku bisa melihat bahwa kamu telah membawa kekuatan keabadian. Bahkan ada kekuatan beberapa orang lainnya. Kamu tahu, aku mendambakan kekuatan mereka saat itu. Sayangnya, takdir ada padamu, bukan padaku. Takdir generasi ke-9 berkata dengan santai, dengan tatapan rumit di matanya, dan bahkan sedikit rasa iri. Yang Linbo terkejut. Apa arti takdir? Jelas semua orang adalah takdir. Mengapa kamu berkata begitu? Yang Linbo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Takdir generasi ke-9 tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Kemarilah dan minumlah. Takdir generasi ke-9 melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah meja batu serta meja anggur dan makanan muncul di depannya. Yang Linbo tidak banyak berpikir, dan berjalan beberapa langkah dan menghampirinya. Tetapi saat dia hendak duduk, takdir generasi ke-9 tiba-tiba berkata, "Tunggu, ini kursi orang lain, kamu duduk di kursi utama." Yang Linbo tercengang. Ada yang lain, dan kau sendiri yang duduk di kursi utama. Bukankah ini tidak pantas? Yang Linbo bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun ini adalah dunia dalam lukisan, dan generasi ke-9 di depannya hanyalah inkarnasi, Yang Linbo tetap merasa bahwa ia harus lebih rendah hati. Ini bukan tentang pantas atau tidak pantas. Siapa yang membuat benda itu menyukaimu? Bukan kami. Takdir generasi ke-9 berkata dengan tenang, sangat berpikiran terbuka. Yang Linbo mengangkat kepalanya sedikit, ada apa? Tetapi saat ini, takdir generasi ke-9 menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hati Yang Linbo sedikit berat, dan ia ingin bertanya kepada Taois itu, tetapi ia menelan kata-kata itu ketika ia sampai di bibirnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba datang dari kejauhan, mengenakan jubah abu-abu dan beberapa rambut abu-abu. Ia berjalan ke arah mereka berdua dan menatap Yang Linbo, tidak buruk, jiwa takdir diaktifkan. Tampaknya kau akan mengumpulkan kekuatan generasi ke-9. Hati Yang Linbo terkejut dan napasnya menjadi cepat. Generasi ke-8 takdir. Yang Linbo menebak identitas pihak lain sejak dia muncul. Tetapi ketika pihak lain bertanya tentang jiwa takdir, Yang Linbo langsung mengonfirmasinya. Dia tidak pernah menyangka akan melihat dua generasi takdir sebelumnya di sini. Dia bahkan meragukan apakah generasi ke-7 ada di sini. Lagi pula, apa yang ditekan di bawah kota suci ini juga terkait dengan generasi ke-7. Jangan lihat, generasi ke-7 tidak ada di sini. Generasi ke-8 takdir menyela Yang Linbo. Kemudian dia menunjuk ke kursi utama dan berkata, "Duduklah." Yang Linbo ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh kedua orang itu, dia mengambil keputusan dan langsung duduk. Dia langsung menekan kedua orang itu. Keduanya saling memandang, keduanya tersenyum pahit, lalu menatap Yang Linbo. "Tanyakan saja jika kau ingin tahu sesuatu." Generasi ke-9 takdir menuangkan anggur untuk Yang Linbo dan bertanya lagi. "Apakah kedatanganku ke dunia ini ada hubungannya denganmu?" tanya Yang Linbo. Generasi ke-9 takdir mengangguk. "Ya, sebenarnya, Qian Kuntu ini awalnya berada di tangan Qi Kunlun. Namun kemudian, aku merasakan metode generasi ke-8 di sini, jadi aku datang ke sini. Adapun mengapa aku memintamu untuk datang, ada dua alasan. Pertama, biarkan kau mencoba menyelamatkan dunia ini. Kedua, itu untuk hal-hal yang ditekan di bawah." Generasi ke-9 takdir berkata. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya untuk mengundangnya. Yang Linbo meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu dia mulai bah-tuuk dengan keras. Ini membuat Yang Linbo malu dan terkejut. Dengan badan fisiknya, dia dilemparkan ke keadaan ini oleh segelas anggur. Itu benar-benar memalukan. Namun, keduanya tidak menertawakannya, tetapi berkata secara terpisah. "Saat kau datang, semuanya tampak sama," kata generasi ke-9. "Siapa yang tahu kau bisa begitu kejam hingga kau akan menggunakan kura-kura hitam yang telah membawa sungai waktu yang panjang untuk membuat anggur." Generasi ke-8 menanggapi dengan senyuman. Setelah beberapa tarikan napas, Yang Linbo akhirnya tenang. Namun, reaksi fisiknya menghilang, dan keterkejutan di hatinya muncul kembali. Kura-kura hitam yang telah membawa sungai waktu yang panjang. Membuat anggur. Ini terlalu bertentangan dengan keinginan surga. "Apa yang kau takutkan? Potong saja salah satu kakinya dan lemparkan ke sungai waktu yang panjang. Ia akan tumbuh kembali setelah merangkak."
Generasi ke-9 langit menanggapi. Itu benar. Generasi ke-8 Tianming mengangkat cangkir dan minum lagi, lalu menatap Yang Linbo lagi. Jangan diam saja, benda ini adalah benda yang bagus. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa. Namun, ia sangat setuju dengan kata-kata generasi ke-8. Karena setelah menyesap anggur, dia benar-benar merasakan bahwa badannya yang baru saja menerobos, bergerak lagi, dan mengamuk di badannya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan dalam amukan ini, itu benar-benar merangsang transformasi titik akupuntur, urat, dan tulangnya. Tidak hanya itu, bahkan dantian dan lautan kesadarannya telah berubah. Pertama, guntur di dantian menjadi lebih tebal dan lebih ganas, dengan sedikit lebih liar dan napas yang merusiak. Selain itu, dantian guntur asli hanya sempit dalam 1 inci persegi. Tetapi pada saat ini, itu mulai menyebar dengan kecepatan mata telanjang. Tampaknya berubah menjadi lautan guntur. Dan dia juga bisa merasakan bahwa roh guntur di badannya lebih kuat dan tak ada habisnya. Yang kedua adalah lautan kesadaran. Anda tahu, lautan kesadarannya baru saja terbuka, dan dia belum punya waktu untuk mempelajari sutra takdir surgawi. Meskipun jiwanya sangat kuat, kekuatan semacam itu adalah karena dia berdiri di pundak generasi ke-8, dan kemudian dia membuka jiwa takdir surgawi yang mengerikan. Adapun lautan kesadaran, itu seperti aliran air. Tetapi sekarang, dengan seteguk anggur ini, Yang Linbo dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan kesadarannya mulai melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti daratan yang terbelah, dan berubah menjadi tak berujung dalam sekejap. Selain itu, tergantung di lautan kesadaran, cahaya matahari dan bulan jiwanya bersinar, seperti bulan yang bergelombang di sungai. Saya harus mengakui bahwa ini adalah takdir. Meskipun kekuatanmu terutama dalam ilmu pedang, dan kau belum pernah bertemu seseorang yang membuatmu mengerahkan seluruh kemampuanmu. Namun sebenarnya, ini adalah hal yang mendasar. Kau pikir batas yang telah kau capai sebenarnya tidak cukup. Jika kau tidak mengalami kehancuran dan kemudian rekonstruksi, dan jika aku tidak menggunakan kekuatan abadiku untuk memilah semua jenis kekuatan untukmu, kau tidak akan dapat berkultivasi ke tingkat ini. Takdir generasi ke-9 menatap Yang Linbo dengan tatapan tajam. Saya berterima kasih atas saran Anda. Yang Linbo menundukkan tangannya dan berterima kasih padanya. Kenyataannya, itu benar. Dia tampaknya telah meninggalkan cara konvensional untuk menerobos sepenuhnya. Tepatnya, sejak dia menerima takdir, mustahil baginya untuk berlatih dengan cara biasa. Namun, hal ini tidak menghasilkan perubahan besar dalam kultivasi Lei Ze dan Tiannya, yang hanya meningkat secara pasif saat level kultivasinya meningkat. Sekarang, kata-kata dari generasi ke-9 takdir membuat Yang Linbo merasa seperti telah tercerahkan. Sulit untuk mengatakannya, hanya saja, jika Anda hanya ingin menjadi takdir Denglin, tidak akan ada masalah jika Anda berlatih selangkah demi selangkah. Tetapi jika Anda ingin menjadi yang terkuat, Anda harus meningkatkan kekuatan yang Anda miliki, kekuatan apapun, hingga batasnya, dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan ketika Anda pergi ke tempat itu di masa depan. Generasi ke-9 takdir melanjutkan. Yang Linbo berpikir sejenak. Setiap kata dari generasi ke-9 takdir sangatlah berharga. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Taois tidak pernah memberitahunya hal ini. Meskipun Taois banyak membantunya selama latihannya, tampaknya dia hanya membantunya mengendalikan semacam kekuatan. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa Taois tidak pernah memberitahumu hal ini? Pada saat ini, generasi ke-8 takdir tiba-tiba berkata. Yang Linbo mengangguk, karena dia hanya seorang penjaga gerbang dan tidak pernah memasuki gerbang. Generasi ke-8 takdir berkata. Yang Linbo terdiam dan akhirnya mengangguk. Pada saat ini, di ruang takdir, Taois sudah menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Oke, 1 atau 2, kamu membalikkan meja setelah makan, kan? Aku tidak tahu siapa yang memanggilmu Taois pada awalnya. Aku sama sekali tidak bisa berterima kasih. Sekelompok kutu kupret. Daoye begitu cemas hingga ia mengumpat keras di ruang takdir. Terutama saat ia memikirkan apakah Jiudai sudah mati atau belum, sekarang ia memikirkannya, itu sama sekali tidak perlu. Ia tidak bisa hidup sedetik pun lagi. Yang Linbo secara alami dapat merasakan fluktuasi emosi Daoye saat ini, tetapi ia tampaknya tidak mendengarnya dan menatap mereka berdua. Keterkaitan ini sangat langka, 3 generasi duduk di meja yang sama.
Mungkin itu hanya akan terjadi sekali dalam hidup ini. Mari kita kembali ke pokok permasalahan. Aku ingin tahu, apakah aku melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan kembali ke sini, atau apakah tempat ini seperti yang dikatakan oleh penguasa Tanah Suci, sepotong sejarah? Yang Lin Bo bertanya. Itu dihitung sebagai keduanya, bagaimanapun juga, fragmen sejarah juga merupakan sejarah. Hanya saja kekuatanmu saat ini tidak memenuhi syarat untuk mengarungi sungai sejarah yang panjang. Badai ruang dan waktu dapat menghancurkanmu hingga mati. Pada saat itu, apakah satu generasi takdir akan mati di sungai ruang dan waktu yang panjang? Jadi, aku hanya bisa memilih bagian sejarah itu dan membiarkanmu datang. Jiu Dai tersenyum. Wajah Yang Lin Bo sedikit malu. Ada sedikit ejekan dalam senyum ini. Meskipun sangat tersirat, Yang Lin Bo tahu bahwa ini mengatakan bahwa dia lemah. Namun Yang Lin Bo tidak marah. Sebagai perbandingan, sikap kedua orang itu terhadapnya jauh lebih hormat daripada terhadap Dao Ye. Lalu hasilnya benar-benar tidak berubah. Yang Lin Bo bertanya lagi. Jiu Dai terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditetapkan dapat diubah? Selain itu, apa yang kukatakan tentang mencoba menyelamatkanmu bukanlah untuk memintamu mengubah akhir cerita, tetapi untuk mengubah takdirmu. Yang Lin Bo mengerutkan kening, sangat bingung. Apa maksudmu? Yang Lin Bo menatap Jiu Dai dengan bingung. Sangat sederhana, kau datang ke sini karena aku menggunakan kekuatan aturan, dan ini adalah sejarah yang ditetapkan. Dan kau adalah sedikit variabel dalam konstanta. Mungkin kau tidak memahaminya sekarang, tetapi sebenarnya, ada banyak hal yang tidak dikendalikan oleh kau dan aku. Misalnya, waktu, misalnya, derasnya sejarah. Waktu adalah kekuatan yang harus berlalu. Dan sejarah adalah pembawa waktu. Kekuatan takdir dapat dengan mudah menghancurkan suatu periode sejarah dan membelah sungai waktu yang panjang. Tetapi dari perspektif yang lebih luas, ini masih dalam perjalanan waktu. Jiu Dai Tianming menjelaskan, bersambung.